Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH edisi hari Rabu 17 Maret 2021. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita. Halo, selamat malam Mas. Halo Mas Budi, Ya, malam selamat semua malam. yang udah hadir. Ya, Udah berapa silakan kita Mas. Mas Budi? Kita sudah 40 Mas. Wih, mantap. Nah, Malam ini narasumber kita Mas Insan Agung. Beliau nanti bakal cerita mengenai pengalamannya ya. Jadi kita mau kepoin Mas Insan nih. Mulai dari mana kenal KF, terus alasannya apa awalnya, kendala-kendala yang dihadapi, perbaikannya apa, insya Allah kalau ada. Terus respon lingkungan, keluarga, atau mungkin sejawat mengenai gaya hidupnya gimana, atau nanti juga mungkin ada apa cita-cita inspiratif lain nanti mungkin yang bisa diceritakan oleh Mas Insan. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Insan. Malam Mas Insan udah datang. Baik, terima kasih. Panggilnya Mas Insan atau Mas Agung nih? Insan Agung, enaknya manggilnya apa? Saya kalau apa? Saya di rumah dipanggilnya Agung, tapi kalau di kampus di sekolah panggilnya Insan gitu. Jadi emang dua-duanya sering dipakai. Ya, kalau teman-teman Warrior nih enaknya manggilnya yang mana nih? Mas Agung apa Mas Insan? Insan aja yang sudah mulai ini, kalau biasanya untuk keluarga aja sih kalau Agung. oh, iya. Siap. Kita juga keluarga kalau sekarang Mas. Kita kan sekarang keluarga by lifestyle. Family by lifestyle. Kalau diizinkan loh. Ayo monggo Mas Isan. Monggo Mas Isan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih ini diberikan kesempatan. Mas Tio kemarin kontak saya untuk bisa berbagi atau sharing inspirasi dan juga kisah saya mengikuti KF. Ini nanti sedikit saya sebenarnya nggak pakai slide pun juga nggak apa-apa karena memang tapi untuk membantu saya biar cerita urut ya kadang-kadang saya share dulu. Boleh, silakan Mas. Kadang-kadang tambah Mas Budi. Monggo, silakan. Ini agak lelet, mudah-mudahan internetnya lancar-lancar saja. Nah, sip. Tinggal di full screen aja, Mas. Full screen. Ya, baik. Di play full screen. Mohon maaf. Yang di bawah, Mas. Iya. Sebelah angka persen, sebelah kiri. Iya. Bukan itu, bukan. Angka persentase. Ketutup ini Mas Budi. Sebentar Mas Budi. Saya ini aja view. Ya, boleh. Dari situ juga boleh. Yes. Slideshow, Mas. Pilih yang slideshow. Slideshow, ya, baik. Ya. Bukan yang itu. Ya, sip. Udah. Ya. Sip. Baik. Ini sedikit judul saja bahwasanya motivasi saya melakukan KF atau ketofastosis ini kaitannya sama keluarga nih yang paling besar ini. Dan juga saya niatkan semuanya ini kan untuk ibadah sebenarnya. Jadi ini motivasi kuat saya kenapa ini saya melakukan ini. Kemudian latar belakang dulu, saya dari keluarga yang bapak dari keturunan diabetes, juga dari pihak ibu itu juga ada keturunan diabetes, dan juga bahkan saya menikah dengan istri yang keluarganya juga keturunan diabetes. Jadi dari arah mana-mana itu jalur dari bapak, ibu maupun keluarga dikepung dari diabetes. Iya, diabetes semua, sehingga saya juga mengalami di mana kehilangan orang tua bapak saya karena juga faktor diabetes, kemudian juga bapak mertua pun juga meninggal karena diabetes juga, kemudian juga dari Pak D saya itu juga meninggal karena diabetes. Jadi cukup inilah dekat dengan yang namanya diabetes karena hampir semua anggota keluarga itu mengalami itu. Kemudian juga semacam jadi akhirnya karena
keturunan dan memang secara riset dan juga dari statistik bahwasanya orang tua gitu ya kena diabetes itu hampir pasti keturunan anaknya juga sekian persen lebih berpotensi untuk kena, dan akhirnya memang benar-benar terjadi. Jadi di usia sebelum waktu saya kena pertama itu di 39 40 itu usia 35 36 ketika praktek itu saya sudah juga merasa pasti nanti paling kena gitu kan, karena ya seakan-akan mungkin sudah tertulis di DNA saya nanti pasti kena diabetes gitu ya. Jadi kalau orang biasanya afirmasi, oh nanti saya pengen kaya, pengen punya mobil itu saya malah afirmasinya kemungkinan besar saya kena diabetes gitu. Jadi tapi ternyata memang terjadi, gitu ya. Memang ternyata terjadi. Ini latar belakang sehingga waktu itu karena memang seakan-akan seperti tidak terhindarkan, itu akhirnya mungkin sikap yang salah ya, karena kita nganggapnya oh ini nanti takdirnya pasti terjadi. Akhirnya justru yang terjadi bukan malah jaga-jaga gitu. Jadi kalau orang yang mungkin sikapnya benar mungkin gimana saya nggak kena gitu. Tapi karena sudah semacam pasti kelihatannya kena nih, susah menghindar, itu akhirnya seperti ya gaya hidup sedentary lifestyle itu jadi akrab sekali. Apalagi waktu itu di usia-usia itu jaga klinik 24 jam ya, menangani pasien, kemudian nggak kemana-mana gitu ya, kemudian ya hanya terkungkung di lingkungan klinik saja. Jadi nangani pasien kalau istirahat tidur, makan, nangani pasien lagi tidur, makan, begitu terus, tidak ada kesempatan untuk olahraga, aktivitas dan sebagainya. Dan akhirnya benar-benar pada satu waktu cek gula darah itu benar-benar di atas 200. Nah, ketika itulah saya menyadari sudah kena. Itu di usia 39 40. Kemudian kondisi saya sebelum ketofastosis itu kadar gula saya itu susah terkontrol. Jadi gula darah sewaktu itu bisa di atas 400. Walaupun sebelumnya tidak langsung angka segitu. Jadi awal-awal itu diawali dari 200, ya 250 ketika awal, tapi lama-lama akhirnya di atas 400 dan itu susah sekali kendalinya. Dan memang tetap juga kita minum OAD ya, obat oral anti diabetes yang tadinya diawali hanya metformin itu ya sehari 1 itu cukup, tapi akhirnya sampai ke bahkan obat-obat glibenclamid kombinasi dengan metformin itu sampai sehari 3 kali. Nah, itu sudah berlebih-lebihan sebenarnya itu. Tapi ya mau tidak mau karena ngejar angka normal itu semakin susah untuk gula darah. Kemudian juga kolesterol otomatis ya, karena memang mekanismenya seperti itu. Kolesterol itu juga hampir menyentuh angka 400, trigliserid juga di angka 240-an, dan asam urat pernah juga sampai 12 ya. Sampai akhirnya nggak bisa jalan juga, pernah ngalami di tempat tidur nggak bisa kemana, turun dari tempat tidur itu kayak kaki itu luar biasa nyeri ya. Jadi ini angka-angka yang ya semuanya berlebih gitu. Kemudian kalau berat badan ini tidak pernah ngalami obes yang banget itu enggak. Seperti ada angka psikologis tidak pernah tembus di atas 81. Jadi walaupun makan kayak apapun itu ketika 81 sudah mentok, nggak pernah naik dari situ. Sehingga nggak pernah misalnya tembus jadi 90, 100 walaupun makannya banyak. Ini hanya di 81 saja. Nah, yang paling mengganggu adalah hipertensi yang angkanya itu menyentuh di 210, bawahnya 110. Ini kondisi ini kalau saya tidak minum obat sehari saja. Jadi sehari ini tidak minum obat, itu besok paginya di 210 bawahnya 110. Dan itu obat hipertensi saya ini sudah mulai kombinasi. Ini saya sampai kemarin saya cerita di grup itu kan ada Dokter Sri Marwanto, teman yang beliau itu internis, saya kesempatan konsultasi, saya kok udah minum obat kayak amlodipin, sampai diltiazem, kemudian juga propanolol, nifedipin, itu saya sebut beberapa macam obat. Wah, jangan-jangan ini sudah mulai resisten, gitu kan? Beliau khawatir begitu, resisten obat. Jadi karena sudah beberapa kombinasi, sampai akhirnya angka obat yang saya minum itu pakai nifedipin itu sampai 20 mili.
dikombinasi dengan propanolol 80 mili itu baru ngefek. Dan itu pun sehari 2 kali. Jadi pagi itu 20 mili, sore itu 20 mili. Dan memang normal, tapi nifedipin ini kan mengganggu sekali karena debar jantung saya itu luar biasa. Jadi denyut, dan memang itu efek samping nifedipin. Jadi akhirnya debar jantung itu sangat terganggu, kemudian juga pening kepala itu luar biasa. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Jadi hampir semuanya tinggi, gula darah, kemudian kolesterol, trigliserid, asam urat, kemudian juga hipertensi, dan selalu naik dosisnya. Nah, kondisi ini juga diikuti dengan badan yang gampang sekali capek. Istri saya itu sampai tahu hampir tiap hari itu minta dipijit gitu ya, keluar sebentar kemana, pulang tuh mesti pengennya dipijit gitu ya. Nah, kebetulan anak-anak di rumah itu juga, anak saya itu 11 nih, jadi sering giliran nginjek-injek bapaknya gitu kan, baring gitu kan. Dan mereka tuh seneng kalau suruh nginjek-injek saya itu, ayo injek-injek bareng-bareng, itu diinjek 4 anak, 5 anak itu baru enak gitu. Itu rame-rame gitu ya injeknya, karena memang sudah ya otot itu seperti kayak kebas gitu. Jadi ya mungkin karena pengaruh diabetes juga ya. Nah, yang paling bikin saya sedih itu ibadah nggak semangat, ya lemes gitu ya, buat puasa. Jadi mungkin karena kena GERD juga ya. Jadi lambung itu kalau dipakai tidak makan berapa menit itu perihnya luar biasa. Kemudian sendawanya juga nggak enak, sehingga yang biasa puasa sunnah itu sampai hampir nggak bisa puasa sama sekali, susah bangun malam. Nah, ini yang paling bikin saya gelisah, karena waduh kok ini sampai kualitas ibadah jadi seperti ini gitu. Nah, ketika lahir anak yang ke-11, kondisi anak tuh kondisi tubuh saya itu makin turun. Nah, padahal ini baru ada bayi lahir, saat ini usianya sudah 6 bulan gitu ya. Anak saya yang terakhir yang ke-11 gitu ya. Nggak tahu ini terakhir apa nanti masih nambah lagi juga nggak tahu, karena selama ini niatnya ini ragil tapi gagal terus gitu ya. Jadi dari mulai anak ke berapa itu ya, 7, ini yang terakhir. Kalau ditanya temen, ini yang terakhir ya gitu ya. Waduh, nggak tahu, ternyata ada yang ke-8, ini yang terakhir ya, ternyata ada yang ke-9. Jadi sampai saat ini kalau ditanya ragilnya kapan ya belum tahu gitu ya, karena selalu ada berikutnya gitu ya. Nah, ini yang ke-10 mulai saya termotivasi, ini saya harus berubah kondisinya, karena kalau enggak ya gimana nanti menyaksikan anak-anak ini, jangan sampai ya mereka sudah kecil aja kondisi saya enggak bisa membimbing mereka, enggak bisa tenaganya tuh full untuk mendidik mereka. Jadi alasan-alasan inilah yang kemudian memotivasi saya kemudian mencari solusi bagaimana biar sehat. Nah, jadi perjalanan menemukan ketofastosis ini sebenarnya di tahun 2017-2018 itu ada teman, ya kebetulan teman di tempat kerja, itu beliau menjalani ketofastosis. Nah, beliau tahu saya dokter, sehingga ketika dia jalani ya, dengan segala teorinya, itu selalu menanyakan ke saya, ini sebenarnya gimana gitu kan. Ya, jadi ya karena saya memang waktu itu belum banyak tahu tentang ketofastosis, tapi kemudian ditanya-tanya, akhirnya baca-baca. Apalagi kemudian juga teman saya ini memberikan semacam ada nggak teori-teorinya. Jadi nggak tahu ini sengaja dia itu memang menawarkan atau memang benar-benar nanya, saya nggak tahu. Tapi saya disupport dengan banyak sekali bahan-bahan yang ya mirip-mirip dengan yang biasa dijelaskan oleh Mas Tio, yang memang E sama dengan MC kuadrat itu. Jadi kebetulan kita dulu di kedokteran itu kan nilai biokimia, kemudian ya nilai kimianya juga itu kan kalau kita nyebutnya nilai-nilai 7,5 gitu ya. Ya pitulungan setengah makso gitu ya. Itu kalau 7,5 makso. Nah, iya, 7,5 pitulungan setengah, ini pertolongan setengah maksa gitu ya. Itu ya, karena belajarnya juga kadang-kadang setengah-setengah gitu ya. Kita hafalan, lulus gitu ya. Jadi tidak terlalu mendalami, ya belajar siklus Krebs aja kan ngapalin itu kayak hafalan mati gitu. Jadi
Itu rata-rata dokter memang rata-rata begitu, karena yang dihafalin kan banyak gitu ya. Sehingga ketika ditawari teori-teori tentang apa namanya biokimia dan lain sebagainya yang dulu kita pernah belajar itu, saya nggak terlalu bisa jawab pertanyaan teman saya. Waduh, saya teori ini. Tapi tentang ketofastosis sendiri, waktu itu dia tanya tentang ketosis, itu saya salah memahaminya, mungkin sama dengan yang kemarin Mas Aryana, agak salah dengan ketoasidosis gitu ya. Sehingga waktu itu walaupun dia juga menawarkan kita jalani ini karena ini bagus untuk kesehatan begini, saya waktu itu belum tertarik. Bahkan kebetulan beberapa teman ini kan menanyakan juga gitu kan, itu menunya apa yang boleh, apa yang enggak boleh gitu kan. Nah, ada beberapa hal karena kebetulan saya juga di teman-teman itu kenal dengan ngaji, belajar tentang hadis dan sebagainya. Ditanya itu hal-hal yang boleh dan enggak boleh itu agak spesifik gitu ya. Jadi itu madu boleh nggak minum, itu kurma boleh nggak gitu kan. Ya, sementara itu makanan-makanan yang kalau kita umat muslim itu kan kenapa nggak boleh, Nabi aja boleh makan gitu kan. Nah, kebetulan pendekatan teman ini ketika ditanya-tanya itu, ini nggak boleh, ini dilarang ini. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang akhirnya saya menyangka kalau nggak benar ini kalau nggak boleh gitu. Dia semacam ini nggak boleh, nggak benar menurut saya gitu kan. Ya ujung-ujungnya akhirnya ya sudah, walaupun dikenalkan tapi waktu itu belum tertarik. Nah, cuma dalam perjalanannya saya tetap mencari dan sedikit pengenalan itu akhirnya membuat saya baca-baca sampai akhirnya ketemu di grup teman-teman kedokteran 93 itu Dokter Iskandar yang juga sempat muncul di TFH di saya lihat videonya, kemudian juga beliau waktu itu juga nerangin. Nah, beberapa poin yang sempat menjadi pertanyaan itu dijelaskan dengan agak lebih masuk akal. Ya, dengan agak lebih masuk akal. Nah, waktu itu ya itu pencarian ya, itu masa-masa pencarian sampai akhirnya udah kita coba dulu. Karena kondisi saya yang seperti saya jelaskan tadi, udah kolesterolnya udah luar biasa, kemudian gula juga luar biasa, semuanya hampir angka-angka yang luar biasa begitu, dan membuat aktivitas itu terganggu sampai akhirnya ya sudah jalani saja gitu ya. Dan itu masih ngasal itu karena saya tidak berada di komunitas yang bisa mentor. Jadi misalnya paling kita jaga karbo biar ini tidak terlalu tinggi, akhirnya ya sudah makan daging, telur yang kita waktu itu tidak kenal yang namanya gula stevia dan sebagainya, itu yang karena kebetulan saya ini penyuka makanan minuman manis, jadi ketika harus mencoba tanpa ada rasa manis itu luar biasa perjuangan saya gitu kan. Karena sebelumnya saya ini suka hunting makanan atau minuman kalau masuk ke mall, masuk ke supermarket itu selalu nyari merek baru makanan atau minuman, terus penasaran. Jadi beli berapa, itu kemudian untuk menikmati manisnya kayak apa itu. Dan istri saya paham betul itu. Jadi ketika ini nyoba yang ini, ada merek dari ini dicoba gitu ya. Dan semuanya hampir semua makanan minuman manis gitu. Jadi ketika mau nyoba ketofastosis itu yang paling berat adalah meninggalkan makanan minuman manis. Mungkin juga karena saya orang Jawa, ya katanya masakan Jawa itu suka yang manis-manis gitu ya. Tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi dan sebenarnya ada unsur spiritual juga. Artinya ya ini sifatnya personal, sebenarnya pribadi. Karena di pencarian yang pertama itu saya berpikir tapi kurma, madu nggak boleh. Nah, cuma saya pelajari terus sampai akhirnya sebenarnya bukan masalah boleh atau nggak boleh, ya. Tapi ada satu prinsip yang dalam agama saya itu memberikan satu pandangan, ya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Nah, ini yang jadi akhirnya jadi patokan saya untuk menjalani ini, dan itu dipakai dimanapun gitu. Jadi makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, orang cenderung memahami berlebihan itu mungkin piringnya makan biasanya 1 piring di 2 piring. Kalau saya sekarang ini tidak memahami seperti itu. Artinya berlebihan itu ya kaitannya sama makro atau mikronutriennya. Jadi kadang-kadang berlebihan masing-masing orang itu juga berbeda-beda. Nah, waktu itu saya memahami untuk diri saya sendiri, mungkin karbo saya ini sudah berlebihan. Sehingga
buat orang mungkin masih oke, tapi buat saya itu penyakit gitu ya. Sehingga kalau sudah berlebihan dan cenderung menimbulkan penyakit, maka ini tidak boleh. Karena apapun itu tidak boleh. Dan berlebihan masing orang itu, mungkin orang makan nasi tidak apa-apa, tapi saya kelihatannya sudah harus menjaga dalam batas-batas tertentu. Nah, disitulah saya menerapkannya dalam ketofastosis. Artinya, nah nanti mungkin bisa dipakai secara dipakai secara global, bahwasanya memang ketika berlebihan apapun itu, apakah karbo ataukah protein ataukah mungkin mineral atau yang lain-lainnya, ketika berlebihan kan dalam ilmu gizi juga pasti akan mendatangkan efek. Artinya kalau dalam pandangan secara spiritual, kulu wasrobu wala tusrifu tadi itu saya bawa terus gitu ya. Jadi makan minum tidak berlebihan. Ya. Kemudian juga suruh makan yang halal dan thayyib. Jadi tidak hanya sekedar halal, ini kan boleh gitu ya. Kan nggak dilarang dalam agama, tapi kan tidak thayyib lagi buat saya, gitu kan. Tidak bagus lagi. Artinya makan gitu kan, ini memang halal, tapi kan tidak sekedar halal. Ketika tidak thayyib lagi ya, itu pertimbangan saya yang akhirnya ini pergulatan batin, terus sampai akhirnya ya sudah, ini saya jalani. Karena apa yang halal ketika tidak thayyib lagi buat tubuh saya, maka ya saya harus mulai bisa mengurangi, dan juga dalam batas-batas yang memang sudah aman dan sehat buat tubuh saya. Itulah awal saya kemudian akhirnya sudah bismillah saya jalani ketofastosis ini. Kemudian ternyata awal-awal menjalani ini penuh ujian. Jadi ketika sudah mulai menjalani, otomatis kan yang dimakan tuh, saya kebetulan penggemar ikan apapun itu saya suka gitu ya. Jadi tidak langsung makan daging kayak sapi, mungkin ayam, tapi saya memulai itu dengan ikan dulu. Nah, ketika makan itu, walaupun juga selang-seling juga ada daging ya, tapi yang saya rasakan gatal itu seluruh tubuh. Jadi kalau malam tidur itu lama bisa tidur karena garu-garu, terbangun garu-garu lagi, sampai akhirnya muncul dermatitis yang keluar cairan itu, cairan bening, ya, jadi kayak koreng-koreng kecil di beberapa titik yang justru di lokasi-lokasi yang dulu saya pernah kena di situ. Di beberapa titik itu seperti di ketiak, kemudian di kaki, di punggung kaki, kemudian juga di lipatan paha, dan yang dulu pernah kena di situ, ini tiba-tiba muncul berbarengan, tidak hanya 1-2 tempat, tapi berbarengan semuanya muncul. Nah, ini saya sempat waktu itu sudah dimasukkan oleh Dr. Iskandar ke grup metabolisme Medcon ya. Metakon. Nah, itu saya sempat tanya sama Mas Tio, ini kondisi saya seperti ini kok, luar biasa berat gitu kan, sudah berat beralih menu gitu ya, kemudian tiba-tiba harus berat menanggung gatal-gatalnya gitu kan ya. Ya di situ saya baru kenal yang namanya HC ya, healing crisis gitu ya. Jadi ternyata ada proses itu juga. Walaupun di awal-awal saya agak skeptis saya itu begini. Saya ini kan praktisi herbal juga. Di dunia herbal itu kadang-kadang beberapa herbal yang mereka itu menerangkan tentang herbal itu kadang-kadang suka muncul efek samping lah apa, tapi mereka seringkali nggak nyebut sebagai efek samping. Oh, itu efek positif, kadang-kadang bilang begitu, efek positif ini begitu atau apalah nama ininya. Walaupun sebenarnya itu efek samping, tapi karena sudah terlalu mengklaim bahwasanya itu nggak ada efek samping, sehingga bahasanya itu efek positif gitu ya. Nah, ketika dikatakan healing crisis ini saya agak skeptis karena jangan-jangan ini permainan kata-kata lain nih. Karena rata-rata sebelum-sebelumnya di dunia herbal itu saya nemui yang seperti itu, yang sifatnya hanya menghibur agar bagaimana orang tetap terus menjalani minum herbal atau apa yang lainnya. Nah, tapi setelah ya walaupun agak dengan terbata-bata memahami penjelasan tentang healing crisis terjadi begini-begini diterangkan oleh Mas Tio, alhamdulillah mencapai satu pemahaman, oh ya memang yang namanya betulin rumah itu kadang-kadang harus bongkar dulu gitu kan. Artinya kalau misalnya rumah itu bocor gitu ya di atas, itu tidak langsung diganti atapnya, mungkin dibongkarin semuanya dulu karena bisa jadi bocornya di mana kan harus dicari dulu, diperbarui semua dulu kan, harus bongkar dulu. Nah, saya memahaminya seperti itu healing crisis itu. Jadi perbaikan itu kadang-kadang bongkar dulu gitu, dibongkar habis itu ditata lagi gitu. Nah, dengan pemahaman yang
Karena memang selama ini saya mencoba menyederhanakan. Kalau dari yang MC kuadrat itu, pemahaman yang itu, dan juga saya juga sering lihat video-videonya Mas Bobby ya. Iya. Walaupun sudah dengan for awam, buat saya tetap tidak terlalu awam gitu. Artinya masih agak ya mungkin karena tadi itu lulusnya nilainya 7,5 tadi gitu. Agak lama mencerna gitu. Siap. Makanya enggak apa-apa, artinya itu sudah bagus sekali Mas Bobby, itu video-videonya banyak menolong saya itu memahami yang selama ini agak susah dipahami. Tapi akhirnya kadang-kadang beberapa teman yang ketika saya jalan itu kan suka tanya kok begini itu, memang saya masih belum bisa menjelaskan sampai ketemu dengan, biasanya saya suka menganalogikan dengan analog yang lebih mudah ya, seperti tadi itu ya, untuk memperbaiki rumah kadang-kadang harus bongkar dulu. Nah ketika bongkar kan nggak enak, seperti kehilangan atap, kehilangan pintu, tapi kan sebenarnya itu bukan rusak, tapi dalam rangka rekonstruksi gitu kan kalau bahasa ininya. Nah akhirnya dengan pemahaman itu membantu saya untuk tetap fight ya, terus menjalani KF ini dengan tetap sabar. Dan alhamdulillah kebetulan saat itu mungkin sekitar berapa minggu saya ngalami itu ya, sekitar 1 bulan ada itu. Saya akrab dengan CTM jadinya. Dan itu lumayan menolong karena gatal saya itu memang bikin nggak bisa tidur, dan setelah beberapa minggu terakhir kan Mas Tio sering cerita tentang sympathetic overdrive yang nggak bisa tidur saya malah nggak ngalami itu gara-gara gatal. Karena minum CTM itu akhirnya tidurnya cukup. Jadi gatal itu mungkin berkah. Maksudnya berkah itu karena tidurnya jadi cukup gitu. Nah, sehingga perubahan yang saya alami itu lumayan bagus gara-gara ada gatal gitu, karena tidurnya cukup, kemudian menu yang dikonsumsi pun juga akhirnya saya mantep, oh ini ya sudah menunya ini. Ini suaranya kak kedobelan Mas Bobby ya? Apa? Masih oke, Dok. Lanjut. Masih oke ya? Oke. Masih oke. Ya. Nah, saya ceritakan kondisi setelah ber-KF. Jadi gula darah saya itu setelah beberapa minggu itu konsisten normal. Suara saya kedobelan, ada ekonya, Mas. Ada eko ya. Coba pakai ini deh, yang hands-free yang pakai kabel, Mas. Kalau ada. Takutnya baterainya mungkin. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu. Tes 1. Nah, sip, monggo. Tes. Sip. Oke, ya. Masuk. Jadi beberapa minggu setelah ini eko lagi Mas Budi, saya jadi agak tegang. Biasanya apa nih Mas Budi? Saya masih pakai yang wireless kah? Baik. Ya. Jadi beberapa minggu setelah itu darah ini saya rutin hampir tiap hari saya cek. Nah, saya ingin tahu benar efek dari ketofastosis saya itu seberapa jauh, dan ternyata alhamdulillah angka gula yang saya dapati itu normal terus. Walaupun beberapa kali saya mengamati chat di grup itu, tanda-tanda ketosis itu harus di bawah 80 gitu kan. Nah, itu saya tidak pernah ngalami itu. Jadi agak ragu-ragu juga, saya benar apa belum gitu. Karena kadar gula saya itu di 90, 100 sekian, walaupun tidak pernah lebih dari 120, jadi bawah 110 gitu.
Nah itu saya tanyakan juga kepada Dokter Iskandar karena sudah jalani lebih dahulu dan ternyata beliau bilang udah biarin aja gitu ya. Yang penting pokoknya normal, badannya enak gitu ya. Tidak kadar gula tidak perlu harus di bawah 70 atau 60 karena beberapa itu saya seperti agak terprovokasi kalau tidak di bawah 70 itu berarti belum ketosis gitu. Nah, ini yang menyebabkan saya agak ragu-ragu di tengah jalan. Tapi ketika Dokter Iskandar bilang itu oke, enggak apa-apa, ya sudah saya jalani saja gitu. Dan memang enjoy selama ini setelah gangguan gatal atau yang lainnya, saya enjoy sekali menjalani KF. Kemudian obat anti diabetes itu saya tinggalkan. Karena pada hari pertama saya masih konsumsi obat seperti biasa, malamnya itu langsung mengalami drop. Jadi langsung hipo, keringat keluar gitu ya, kemudian berdebar-debar hebat. Yang saya malah khawatir akhirnya hari kedua itu saya obat berhenti. Nah itu sampai berminggu-minggu, sampai sekarang saya belum pernah lagi minum obat gula darah. Yang waktu itu sehari itu bisa 2-3 kali itu minum obat gula darah. Kemudian hipertensi saya yang terakhir ini sudah minum obat tuh sudah mulai selang-seling. Yang dulunya bahkan Lodipin atau nifedipin ya, 20 mili itu sudah saya tinggalkan. Propanolol yang 80 mili juga sudah saya tinggalkan ya. Kemudian hanya satu obat saja yang sekarang ya beta block yang 50 mili itu pun kadang tidak minum karena saya merasakan angkanya juga udah bagus. Kemudian kolesterol itu saya makan lemak, saya kan paling suka kulit ayam itu. Kulit ayam itu sering dibeliin di saya, bahkan usus apa itu rutin. Saya dugaan saya karena kolesterol itu saya jarang cek, mungkin juga masih tinggi. Ternyata setelah saya cek itu juga 100. Ya, waktu itu angkanya 135. Asam urat itu juga turun gitu. Padahal makannya jeroan terus gitu. Jadi saya agak kaget, waduh ini memang efeknya luar biasa gitu. Nah, hanya saya sempat kaget ketika, dan itu penjelasannya baru saya dapati kemarin dari Mas Tio. Walaupun saya sempat bertanya-tanya dan tetap konsisten terus jalani KF ya. Jadi waktu badan saya itu susut lumayan drastis dari 73 ke 69 itu dalam jangka waktu yang agak cepat itu saya cek kolesterol saya itu hampir mendekati 400 lagi. Ya, itu saya sempat down, jangan-jangan teorinya salah ini gitu kan, karena yang tadinya sudah normal kok tiba-tiba jadi 400 lagi ketika kondisi badan saya itu justru malah enak gitu. Jadi ketika kondisi berat badan itu susutnya juga signifikan gitu kan, tapi kok kolesterol malah naik. Yang akhirnya karena khawatir saya akhirnya minum obat kolesterol lagi gitu kan. Karena kekhawatiran sudah mencapai 300-an gitu. Tapi ternyata itu juga berjalan cuma sebentar. Jadi ketika sudah stabil di 69-70 itu biasanya minum obat kolesterol itu bisa sampai 3 minggu, 4 minggu itu baru normal. Ini baru berapa hari kok saya cek lagi sudah mulai di bawah 200 lagi, di 190 sekian. Ini apa ini kok bisa berubahnya cepat sekali gitu kan. Nah, makanya kemarin waktu Mas Tio jelasin tentang kemana kolesterol itu pergi ketika konsumsi nasi gitu kan, kemana kolesterol itu bergerak ketika berat badan kita tuh susut dan lemak ada yang dibakar, itu baru saya ngeh gitu. Oh, mekanismenya seperti itu gitu, dan itu akhirnya membuat saya nyaman lagi untuk jalani gitu. Kemudian berat badan turun 12 kilo dari 81 sekarang ini 69, kadang-kadang 70, 69 70 naik turun. Dan ini yang kadang-kadang bikin agak kerepotan tuh lingkar perut dari 116 jadi 102. Itu celana udah mulai ya kerepotan saya nyari jadi akhirnya saya masih belum yakin apakah ini konsisten beratnya segitu, jadi belum mau untuk mempermak celana, takutnya nanti gemuk lagi gitu ya. Jadi masih udah di setel lingkar perutnya kecil aja tahu-tahu gemuk lagi ya, makanya ya udahlah pakai suspender dulu gitu kan, nggak melorot gitu ya. Nah kemudian
kondisi yang lain yang saya rasakan beda sekali adalah energik. Jadi energik sampai saya waktu saya ke Solo pulang pergi karena waktunya memang mepet itu saya ngerasakan nggak pernah sesegar itu. Jadi dari Jakarta nyetir ke Solo dari pagi, dari Jakarta itu jam 6 pagi sampai Solo itu habis zuhur, nyampe di Solo ngantar anak-anak, terus hanya nginep semalam, besok paginya itu ke Jakarta lagi, sampai Jakarta itu sore gitu ya, jam ya sekitar menjelang asar, itu badan nggak lelah, nggak ada ngantuk-ngantuknya sama sekali. Bahkan sore itu juga saya kok seperti pengen olahraga itu keliling lari 2 kali lapangan bola gitu. Jadi habis dari perjalanan Solo Jakarta dalam sehari gitu, hanya sempat tidur malam. Seperti itu gitu, sampai akhirnya buat olahraga, kemudian muter-muter karena memang energi itu seperti berlebih. Jadi pengennya aktivitas terus gitu. Dan ritual pijit, injek-injek anak itu sudah hampir sudah hampir kita tinggalkan gitu ya, kecuali kalau pas ini banget gitu. Jadi biasanya kan hampir tiap hari pulang dari pekerjaan pengen pijit, pengen injek-injek. Itu sekarang ini udah jarang sekali gitu ya. Nah, kemudian yang saya juga sangat merasakan menikmati itu bangun malam udah buat sholat tahajud. Kemudian juga yang herannya itu puasa ya kan selama ini intermittent fasting gitu ya, pagi itu perut itu nggak rewel. Bahkan puasa sunnah itu yang biasanya kalau jam 10 udah perihnya luar biasa, kayak nahan sesuatu di tenggorokan itu panas gitu ya kan, heartburn ya, kalau itu kan ada heartburn, itu hilang sama sekali. Dan tadinya saya sudah meninggalkan kopi sekian tahun itu karena nggak berani ngopi. Sekarang ini malah tiap hari rutin ngopi, ya, bahkan bisa sampai 2 gelas dan tidak ada masalah gitu kan. Jadi ngopi itu jadi ritual baru, gantiin injek-injek sama pijit gitu. Ya, dan bisa menikmati kopi gitu ya. Ini buat saya itu luar biasa perubahan-perubahan yang yang terjadi. Kemudian kendala menjalani KR ini memang juga walaupun tadi hasilnya demikian luar biasa, tapi bukan tanpa kendala. Itu di rumah itu saya kebetulan posisi saya itu sebagai koki, yang masak itu bukan istri tapi saya. Masak untuk anak-anak saya yang sekian banyak itu, dan otomatis kan harus nyicipi. Dan kadang-kadang godaannya itu nyicipi itu kadang-kadang tidak bisa sedikit gitu kan. Begitu waduh enak ini, kepancing gitu ya. Akhirnya itu godaan besar gitu ya, godaan besar. Mau tidak mau ya posisi koki ini digantikan istri gitu ya. Padahal anak-anak itu kalau saya yang masak itu mesti makannya banyak. Ya cocoknya masaknya sama bapaknya gitu kan. Ya walaupun istri saya juga bisa masak, tapi kalau saya yang masak tuh anak-anak lahap gitu. Jadi ini karena harus masak dan lain sebagainya, seringkali ya cheatingnya itu di situ gitu ya. Kemudian karena banyak anak kecil, ini beberapa kali saya gagal itu karena suka makan nggak habis. Ya, apalagi kalau di perjalanan kasih nasi nggak habis, waduh ini mau dibuang sayang, mubazir, akhirnya mau nggak mau ya kita yang habisin gitu. Nah itu beberapa hal yang akhirnya itu jadi kendala gitu ya. Walaupun saat ini sudah mulai itu bukan lagi masalah yang berat, tapi awal-awal itu kendala luar biasa. Nah, kemudian sering perjalanan. Jadi saya rutin Jakarta-Bandung, kemudian Bandung-Solo atau Jakarta-Solo, karena ada anak yang sekolah di Solo ikut sama mbahnya di Solo, kemudian di Bandung itu pekerjaan, kadang-kadang keluar kota, kadang-kadang. Nah, perjalanan-perjalanan ini yang kalau cuma sehari perjalanan saya bisa berbekal dari rumah, bawa apa, masak sendiri, yang selera saya itu bisa. Tapi kalau sudah berhari-hari, nah ini yang seringkali loss-nya tuh di situ. Walaupun mungkin kan bisa nyari makanan yang hanya diambil lauknya saja, tapi tidak semudah itu karena beberapa makanan kelihatannya sama tapi bumbunya itu kadang-kadang terlalu banyak kecap lah, terlalu banyak. Nah, itu yang akhirnya beberapa kali perjalanan itu sempat rusak kondisi KF saya gitu ya. Nah, kendala juga tadi saya sebutkan, saya itu menyuka makanan minuman manis ini yang kalau
ninggalin itu luar biasa. Walaupun saat itu juga banyak tertolong oleh pemanis-pemanis yang rendah kalori atau zero kalori, dan ini cukup menolong sehingga bahkan saya di rumah itu bikin yang biasa untuk biang sirup itu tapi tidak pakai gula, jadi tidak pakai gula pasir. Jadi ya kalau kangen yang stroberi ya pilih makan minum yang stroberi tapi yang zero kalori misalnya kayak gitu-gitu. Kalau kangen durian ya yang perisa durian, kalau kangen ya macam-macam rasa buah itu ada di rumah. Tapi sekarang pakai pemanis yang zero kalori, sehingga kalau ada kangen-kangen seperti itu ya mau nggak mau ya harus pakai sirup yang ya rasa nanas lah. Jadi lengkap di rumah itu, rasa macam-macam itu ada itu untuk obat kangennya itu. Gitu. Kemudian kendala saya itu menyelami ilmunya Mas Tio yang EMC kuadrat itu, yang padahal itu penting. Artinya buat saya kalau ingin menginspirasi orang juga harus bisa menjelaskan urutan gitu, ini biokimianya gimana, di tubuh kita bagaimana, itu penting. Tapi memang mungkin karena usia dan juga kesibukan kadang-kadang baru belajar sebentar tuh, saya ngelihatnya tuh mempelajari itu kayak apa ya, kalau di film itu kayak film Inception-nya Leonardo DiCaprio itu ya. Jadi seperti mimpi, terus mimpi lagi di dalam mimpi, terus mimpi lagi di dalam mimpinya itu. Jadi bertingkat gitu ya. Jadi levelnya itu udah nggak ngejar gitu ya. Udah satu tingkat mimpi aja udah berat itu mimpi 3 kali gitu ya. Itu saya alaminya seperti itu gitu. Kadang-kadang udahlah nggak ini gitu. Padahal walaupun mungkin beberapa kali saya lihat videonya Mas Bobi itu, gini ya ternyata, gini, memang jadi mudah, dan memang perlu perlu lebih disederhanakan ya, walaupun memang itu sudah cukup sederhana, tapi mungkin saya saja yang mungkin agak lemot gitu ya untuk mempelajarinya. Nah kemudian tadi masalah keyakinan gitu ya, yang akhirnya saya nemukan jalan, karena banyak teman-teman yang terkendala, ini nggak bener nih menu diet kayak begini nih ya, kalau saya tidak bisa memaksakan. Artinya memang bahasa yang saya setuju dengan Mas Tio yang waktu itu menjelaskan, bahasa kita jangan ini boleh atau nggak boleh, tapi pemahaman dulu gitu ya, pemahaman di mana batasannya apa. Kalau jenis makanan boleh nggak boleh, nanti orang tuh bersikap di awal tuh sudah a priori dulu, ini masa ini nggak boleh, ini masa ini. Kalau pendekatannya misalnya ya karbo kita membatasi sampai sekian, karena kalau berlebih karbonya maka akan berefek seperti ini. Nah itu lebih enak. Nah, berarti kalau makan buah ini boleh nggak? Ya boleh saja. Cuma kalau berlebihan nanti efeknya begini. Itu lebih bisa diterima gitu ya. Karena waktu itu saya bisa menerima itu dengan pemahaman seperti itu. Tapi mungkin masing-masing orang beda-beda ya. Tapi ketika pendekatannya bukan melarang, tapi memahamkan orang pada efek ketika itu berlebih dan sebagainya, itu lebih bisa diterima. Sehingga yang kemarin sempat di-share tentang diet kontroversi, itu kan kenapa jadi kontroversi? Karena menyebut ini dilarang, ini boleh, ini tidak boleh gitu kan. Itu memang bahasa-bahasa yang akhirnya menjadikan kontroversi. Nah, ketofastosis akan lebih elegan ketika menyampaikan itu dengan bahasa yang saya setuju dengan Mas Tio, ya bukan jenis makanannya yang kita sebutkan ini boleh atau tidak boleh, tapi pemahaman di mana karbo itu sebenarnya sekian, dan masalah nanti makanannya apa itu kan nanti ilmunya nyusul gitu ya. Itu lebih pas buat saya. Kemudian kesimpulan saya tentang KF atau ketofastosis ini, memang ini bukan sekedar diet, artinya ini lifestyle, karena memang kan yang diatur bukan hanya apa yang masuk ke dalam perut kita, tapi istirahat kita, tidur kita, stres kita, kemudian aktivitas fisik dan lain sebagainya. Sehingga kalau cuma membahas diet saja itu hanya 20% mungkin Mas Bobi ya, 20% dari ketofastosis lifestyle, karena yang lain-lainnya juga diatur, tidurnya, aktivitas dan sebagainya. Cuma memang ketika KF Challenge, walaupun sekarang ini sudah mulai beragam ya, kenapa ini akhirnya orang terpaku ini diet, karena selalu yang dibandingkan itu hanya sekarang dan sekarung. Jadi akhirnya orang memahaminya ini benar-benar secara marketing itu kan diet itu. Ya, secara marketing diet, karena yang dibahas itu cuma sekarang dan sekarung tadi itu. Tapi kalau yang dibahas itu misalnya kayak angka-angka lab, kemudian
perubahan yang sifatnya metabolismenya jadi lebih bagus, lebih itu akhirnya kita akan bisa melihat bahwasanya yang diubah itu tidak hanya pola makan, tapi keseluruhan gitu ya. Walaupun memang yang lebih visual itu adalah yang sekarang dan sekarung tadi itu. Tapi itu akhirnya menjadikan KF ini jadi semacam apa? Terjebak di satu titik aja, jadi akhirnya ini memang diet gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, padahal kan tidak hanya diet, ada hal-hal lain yang memang harus kita atur, tidak hanya sekedar apa yang kita makan. Kemudian membuka harapan dan mindset baru bagi penderita penyakit yang dikatakan tidak bisa diobati. Karena beberapa pasien-pasien saya dulu ketika dikatakan, Bapak udah diabetes, itu seperti divonis penyakit yang nggak akan ada obatnya dan harus. Jadi alur penderita diabetes kan sudah diketahui. Nanti ini nggak ada obatnya, apa-apa dilarang, terus makan minum obat seumur hidup, bahkan nanti insulin disuntikin tiap hari. Efeknya nanti ginjalnya rusak, mata katarak. Itu arahnya itu seperti sudah tertebak nanti akan mengalami itu gitu ya. Tapi dengan adanya ketofastasi lifestyle ini, itu orang punya harapan baru, nggak harus seperti itu. Itu bukan takdir yang harus itu kan pilihan saja. Kalau mau memilih takdir yang itu ya silakan. Tapi kita punya upaya untuk memilih jalan takdir lain yang lebih bagus dan itu memberikan alternatif harapan baru bagi mereka yang memang ingin menjemput jalur lain dari jalur yang selama ini selalu dipikirkan kalau kena diabetes itu pasti begini. Jadi itu yang saya rasakan seperti itu. Kemudian walaupun saya memahami ketofastosis itu EMC kuadrat tadi, tapi prakteknya simpel sebenarnya. Jadi kalau terpaku, wah ini kok ribet banget teori. Ya memang teorinya biar dipikir Mas Tio sama yang lain-lainnya lah. Kita prakteknya aja. Prakteknya ya paling pagi puasa, siang makan gitu kan. Makannya ya ini aja gitu ya. Itu lebih simpel dan saya rasa simplicity is genius. Jadi kalau bisa menyimpelkan itu berarti ini jenius. Dan saya anggap kayak Mas Bobi, Mas Tio itu dalam hal ini sudah kejeniusannya itu ada karena sudah mulai menyimpelkan bagaimana ini simpel gitu ya. Karena kalau Einstein kan bilang sesuatu yang simpel bisa dijelaskan ke anak kecil dan anak kecil itu sesuatu yang rumit bisa dijelaskan ke anak kecil dan anak kecil itu paham. Berarti yang menjelaskan ini jenius gitu ya. Nah, saya aja yang tenaga kesehatan pernah belajar biokimia, memahami yang selama ini kadang-kadang kesulitan. Apalagi kalau mereka nggak pernah belajar biokimia atau mungkin ilmu kedokteran gitu ya. Nah ini memang tugas teman-teman nakes ini bagaimana mencerna itu teori yang memang agak susah juga, menyederhanakannya itu juga agak susah. Ini bagaimana bisa menjadi sesuatu yang simpel, yang mudah difahami, kemudian KFLS ini bisa lebih memasyarakat karena banyak orang awam di sana itu yang memerlukan kesederhanaan di dalam berkomunikasi. Barangkali itu yang pengalaman saya menemukan lifestyle ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Bobi dan Mas Tio untuk waktu selanjutnya. Dan ya seperti itulah pengalaman saya menemukan KF dan apa pandangan saya tentang KF. Mungkin banyak juga yang salah, barangkali ada yang perlu diluruskan dan yang lain-lainnya. Silakan Mas Bobi. Keren Mas. Kalau kata Einstein gini, kalau kita nggak bisa menjelaskan sesimpel mungkin, berarti kita belum cukup mengerti. Iya, betul. Belum memahami. Semakin memahami, semakin membuat simpel. Nah, itu yang aku bilang. Aku dari 2016 Mas kan baru ketemu aku 2020. Itu udah lebih simpel Mas belum ketemu 2016. Nah, coba tanya kalau ada nggak di sini yang di audiens kita di TFH malam ini yang udah ikut dari 2016 dan pernah ikut seminar tuh. Coba tanya mereka, aku jelasinnya gimana. Lebih lo langsung chatnya pada mual kan. Itu gambar-gambar pathway. Jadi kan selama ini Mas kan mumet di grup metabolic conditioning kan karena aku kan kasih pathway biokimia, kasih jalur fisiologi. Itu sebetulnya itulah yang aku share dulu ke audiens umum Mas. Jadi yang awal-awal KF karena aku basicnya memang harus scientific ya. Jadi aku menjelasinnya tuh detail dan aku tuh dulu nggak ngeh kalau orang-orang awam itu pada ngangak doang.
Dan itu di seminar terbuka loh Mas, di seminar-seminar yang audiens umumnya banyak loh Mas. Itu aku dulu yang aku jelasin di Medcon itu, yang di grup Medcon yang bikin EMC Coder di grup Medcon, yaitu wajar lah grup nakes harus terima puyeng kan nakes basicnya. Tapi itu dulu aku share-nya itu dulu malah di grup umum. Tapi sekarang aku lebih banyak kalau aku mau menceritakan pathway yang aku ingat-ingat ini aku muncul, aku langsung nembaknya memang sekarang di grup Medcon. Aku udah nggak di grup umum lagi, karena kalau di grup umum takutnya mereka keteteran, percuma juga kalau aku jelasin. Makanya aku kan lebih banyak aktifnya kan di grup Medcon karena aku ngajak para nakes untuk ayo buka buku lagi, ayo buka. Kalau aku sih jujur aku nggak pernah buka buku, maksudnya nggak pernah. Itu semua aku mempelajarinya udah lama banget. Jadi aku begitu ada ngomong apa terbesit kayak sekarang aja, nanti tiba-tiba aku bisa menceritakan sesuatu yang tiba-tiba keinget. Nah, jadi kayak aku tuh kalau belajar itu dulu bukan ngafal, tapi nyari jalur. Masa gini, ini harusnya kemana ya? Kalau ini, jadi aku dulu kalau cara belajar fisiologi itu aku berusaha mengerti sistem. Jadi kan semua ya kalau kita engineer gitu, kalau kita seorang engineer itu kita suatu sistem itu kan harus bisa membentuk suatu homeostasis, keseimbangan sistem. Untuk suatu mesin bekerja atau apa, itu ada keseimbangan sistemnya. Nah, manusia ini kan semua punya sistem biologi yang punya keseimbangan. Nggak usah kita atur-atur pun dari lahir keseimbangannya sempurna. Insya Allah kalau terlahir sempurna, insya Allah keseimbangannya sempurna kan. Allah udah ngasih kan sempurna manusia kan. Tapi kalau kita sampai ada sakit diabetes, dulu aku sehat kok gula darah saya normal, tapi kok dari perjalanan hidup saya terjadi gangguan keseimbangan sebelumnya, yang gula darahnya harus normal kok malah jadi melesat ke atas. Terus Mas tadi yang harusnya tensinya normal, kan Mas tidak terlahir dengan hipertensi. Tapi kok di sepanjang perjalanan hidup saya kok tensi saya berubah. Itu kan suatu gangguan dari keseimbangan basic sistem yang udah dikasih Allah kan. Nih, Allah kasih kita keseimbangan, manusia dilahirkan sehat, bisa survive, tapi gaya hidup kita sepanjang hidup kita ini yang membuat kita malah menurunkan survival rate kita. Jadi kemampuan survival kita malah menurun oleh gaya hidup kita. Kan itu. Nah, apa yang terjadi dari sisi fisiologinya, gangguannya di mana? Itu yang aku dulu belajarnya, kenapa kok bisa terganggu? Harusnya kontrolnya di mana? Keseimbangannya bagaimana? Nah, itu jadi akan aku dulu belajar seperti itu, aku bacanya dulu belajarnya itu pelan-pelan. Ya mungkin beda kali ya. Aku belajarnya mungkin 8 tahun apa 9 tahun belajar kayak gituan. Kalau di kuliah kan cuma 1 semester 2 semester, ya memang beda, nggak bisa dibandingin. Jadi kalau aku kan nggak ngejar nilai, kalau aku kan benar-benar berusaha mengerti dulu pathway-nya, baru maju ke depan lagi. Jadi aku Krebs cycle aja itu mungkin setahun sendiri, karena pengen tahu ini substrat ini kenapa harus seperti ini. Sebagai apa negatif feedback dari setiap substrat Krebs cycle yang bisa negatif feedback ke substrat sebelumnya. Bagaimana proses keseimbangan energi untuk masuk ke ATP itu kan ada proses perubahan substrat. Jadi kalau dalam mitokondria itu poolnya itu kenapa bisa substrat ini lebih banyak, terus pindah ke substrat berikutnya, kan harus terjadi penurunan energi barrier kalau dalam kimia itu perpindahan satu substrat ke substrat lain itu disebut dikatalis oleh enzim sehingga menurunkan energi barrier sehingga flow substratnya untuk menjadi bentuk lain dengan penambahan atomnya, dengan penambahan karbonnya dan sebagainya, itu menjadikan substrat baru. Tapi itu harus ada penurunan energi barrier dulu. Nah itu aku dulu belajarnya pelan-pelan banget. Jadi aku ngerti dulu. Jadi nggak cuman Krebs cycle tuh isinya substratnya ini dihafalin nanti keluar di ujian. Nggak ada itu. Iya. Kita dulu gitu Mas. Dan kita mempelajarinya kan untuk intervensi gitu kan. Artinya di kedokteran itu dipelajari, tapi bukan bagaimana memanfaatkan siklus itu, tapi kita malah justru berpikir mengintervensi. Nah, iya betul. Betul. Sementara apa yang bisa dihasilkan kan betul.
Iya, cara berpikirnya kan kalau di KF ini kan jadi seperti yang Mas Balik. sering jelaskan, justru yang ada gimana kita ikuti arusnya gitu kan. Jangan banyak intervensi. Intervensi itu justru nanti akan banyak membuat yang lain-lainnya kita efek itu jadi rusak dan sebagainya gitu. Betul. Mantap. Ini soalnya aku nggak mau menutupi gangguan ketidakseimbangan. Aku pengennya keseimbangan itu kembali. Betul. Karena kan fitrahnya kita kan seimbang. Fitrahnya kita kan homeostasis fitrahnya ya. Tapi karena faktor eksternal, exposure eksternal, gaya hidup kita dan sebagainya, keseimbangan itu kan menjadi terganggu. Nah, gimana cara mengembalikan keseimbangannya, menemukan titiknya, di mana kayak contohnya Mas nggak perlu minum obat lagi. Tadinya kan kalau Mas nggak pakai obat hipertensi, tadi tensinya katanya bisa sampai berapa? Iya, betul. 210 sampai 210, 110. Iya, itu kan ngeri banget. Itu kan hyperaktivasi dari sistem renin-angiotensinnya kan gila-gilaan. Itu kan kayak gitu kan. Berarti tanpa ditutupin obat itu untuk menurunkan ras sistemnya, untuk membantu menurunkan tensinya, itu tensinya gila-gilaan. Berarti saat aku tidak dibantu obat, kenapa aku sangat tidak seimbang? Kenapa di tubuhku banyak gangguan dari suatu sistemku? Sistemku kan berantakan. Nah, tujuan KF Lifestyle ini mengembalikan sistem Mas kembali ke fitrahnya sebelum terganggu lagi. Yang gulanya tadi kelebihan. Nah, tadi aku sempat lihat yang di pertama Mas itu susah menggemuk. Jadi Mas menggemuk tetap 80 berapa tadi? 81 ya? 81, iya. Tapi itu ada titik yang nggak bisa ditembus mau Mas makan sebanyak apapun. Iya. Jadi betul. Mas seperti memiliki gudang, anggap aja kalau tubuh kita kan cara menyimpan energi itu kan lemak kan. Jadi kalau apapun dari makanan kita, kalau nggak dipakai dan harus disimpan, itu kan nggak mungkin nyimpan dalam bentuk otot kan, protein kan, nggak mungkin kan. Tiba-tiba aku kebanyakan makan nih ototku jadi gede-gede, nggak mungkin dong. Yang besar pasti kan lemaknya kan, ya kan. Dan kita mau makan vitamin mineral sebanyak apapun, kita mau nyetok di mana vitamin mineralnya? Nggak karena kebutuhannya mikro ya, kalau kelebihan dipipisin dong. Betul nggak? Kita kan nggak punya storage untuk mikronutrisi, betul nggak? Betul. Kayak contohnya kayak vitamin D bisa disimpan di sel lemak. Pada saat kita puasa, vitamin D-nya dilepas lagi. Tapi kan ada batasnya, nggak bisa nyetok vitamin D banyak-banyak di sel lemak, benar nggak? Iya. Ya kan? Atau vitamin A disimpan di liver, nggak bisa banyak-banyak. Intinya tubuh kita itu tidak didesain untuk men-storage makro dan mikro kecuali lemak. Jadi apapun dari makanan kalau tersimpan dalam bentuk ekses, misalnya gini, Mas, aku makan ini kebanyakan gimana? Mas sebutin segala jenis nama makanan itu nggak ngaruh buat aku. Aku kan taunya substrat. Ya berarti kalau sampai makanan kamu tersimpan, pasti tersimpannya. Kalau tubuh mau menyimpan ya, tanda kutip mau menyimpan, pasti dalam bentuk lemak. Jadi satu-satunya bisa disimpan di tubuh kita dari makanan kita dan bisa dibawa kemana-mana tanpa memasukkan makanan lagi, itu cuma satu, lemak. Apa? Ada yang berani bilang, kita bisa punya gudang enzim. Apa itu gudang enzim? Nggak ada. Enzim dibuat pada saat dibutuhkan. Contoh, Mas makan karbo, butuh enzim amilas. Amilasnya disekresikan. Mas makan protein, butuh enzim proteas. Proteasnya disekresikan, disintesis. Untuk berbagai reaksi kimia, enzim dibuat sesuai dengan triggeringnya, baru dibuat. Terus, Mas mau makan protein banyak-banyak, nggak kepake, nitrogennya dibuangin. Ngapain nyimpen nitrogen dalam bentuk massa otot? Nggak mungkin. Enak banget kalau kayak gitu, orang bisa tenaganya makin meningkat tanpa perlu latihan apa-apa, cuma makan doang protein, nggak mungkin kan? Iya. Ya, Mas makan gula sebanyak apapun, gula darah Mas juga ada threshold-nya. Nggak biarin makan gula terus dijamin sampai 1000 gula darahnya. Nggak mungkin. Tubuh punya negatif feedback, gimana supaya gula nggak ketinggian? Pasti dirubah dalam bentuk lain yang bisa disimpan. Nggak mungkin dibentuk dalam gula, karena tubuh kita tidak suka menyimpan gula banyak-banyak. Betul nggak? Iya. Ya kan, Mas mau makan nasi 3 piring pun, walaupun hasilnya di darah itu namanya gula, di makanan namanya nasi, di darah namanya gula. Mau nggak tubuh nyimpan dalam bentuk gula? Biarin aja gulanya 500. Nanti kan dia kuat nggak makan lama. Mana ada orang gula darah 500 nggak kuat makan lama, justru malah lapar terus. Ya kan? Ya kan, jadi kalau kita ngerti fisiologi kan, kita udah mudah. Oh, kenapa? Jadi aku tuh ngertinya tuh harus tuntas dulu. Jadi kalau apapun, tubuh itu paling safe itu nyimpen dalam bentuk lemak, selesai. Kalau kita masih bisa nyimpen terus, keseimbangan masih kejaga. Atau gini, Mas mungkin pernah ketemu pasien yang overweight, tapi gula darahnya normal, kolesterol normal, masih makan karbo ya.
overweight Betul. tapi gula darahnya normal, asam urat semua labnya bagus, tapi dia overweight. Lingkar perutnya besar atau badannya gemuk gitu loh, lebar. Tapi dia kelihatannya hasil labnya bagus, seimbang. Kalau Mas kan labnya berantakan walaupun 81. Nah, Dimas sudah terlihat ketidakseimbangannya. Mas ketemu pasien yang overweight itu keseimbangannya masih bagus, tapi dia masih bisa menggemuk terus. Walaupun nanti dia juga ada titik poin di mana threshold-nya sudah kecapai. Kemampuan untuk menambah jumlah sel lemaknya selesai. Kalau Mas sifatnya sel lemak Mas itu tidak bisa proliferate lagi di titik Mas dengan pengawamannya gampangnya 81 dengan 81 kilo itu, Mas menambahkan apapun tidak bisa di storage lagi di sel lemak. Jadi sel lemak Mas itu nggak mau bertambah jumlahnya. Ada gini gampangnya untuk orang awam, gudang penyimpanannya tidak mau bertambah jumlahnya. Udah penuh. Tidak buat gula. Jadi Mas begitu makanan Mas yang karbohidrat, apalagi Mas penyuka manis tadi itu udah mentok, nggak bisa dimasukin ke gudang, akhirnya di darah tinggi nggak? Iya. Karena kan gulanya nggak dirubah jadi lemak, nggak terjadi de novo lipogenesis. Merubah jadi lemak pun de novo lipogenesis gulanya juga akhirnya mentoknya jadi trigliserid. Trigliserid juga nggak bisa di-store ke gudang. Akhirnya trigliserid Mas juga naik. Dan itu personal itu Mas Tia ya. Jadi masing-masing orang storage-nya seberapa itu beda-beda. Yes. Ada yang bisa sampai 2 kintal, ada yang cuma 70 kilo. Iya. Sampai dia masih, malah kan ada tuh orang yang benar-benar sampai orang yang benar-benar super gemuk gitu kan. Kalau di Amerika itu kan kalau suka nonton acara-acara TV itu kan ada tuh orang benar-benar sampai perutnya lebar sampai nggak bisa keluar pintu. Itu sebetulnya hebat loh. Dia secara genetik dia bisa mampu menyimpan sampai sebanyak itu, hebat loh. Karena apa? Kalau mungkin dia seharusnya umurnya lebih pendek kalau dia dia makan sebanyak itu tapi nggak mampu menyimpan sebanyak itu pula. Jadi gini, dia makan sebanyak itu tapi tidak mampu menyimpan sebanyak itu pula. Akhirnya apa? Ketidakseimbangannya terjadinya secara sistemik di darah. Itu problemnya. Jadi intinya kita pada saat kita overeating, kemampuan kita tetap sehat tergantung cuman dari threshold kemampuan kita nyimpan. Jadi kalau daya simpan kita sudah punya threshold-nya sudah kecapai dan kita masih makan terus, udah sistemik. Itu yang akhirnya disebut namanya insulin resistan. Contohnya kita makan karbohidrat, harusnya memicu insulin dong. Insulin itu kan storage hormon. Jadi kalau insulinnya lompat tinggi, sel-sel lemak kita atau gudang-gudang kita itu buka pintu untuk masuknya lemak untuk disimpan. Betul dong? Iya. Ya, juga masuknya gula karena gulanya kan jadi bahan esterifikasinya jadi gliserol 3-fosfat. Jadi gula sel gudang itu tempat untuk menyimpan gula untuk menjadi gliserol 3-fosfat yang mengikat lemak. Karena kan trigliserid itu kan nanti dipecah lagi jadi free fatty acid, dikit lagi jadi sama gliserol 3-fosfat baru jadi trigliserid lagi di dalam. Gliserol yang dari luar itu kan dibalikin ke liver. Jadi gudang kita itu membuka pintu untuk gudang kita atau sel lemak kita membuka pintu untuk gula dan lemak. Pada saat itu kan perintahnya dari insulin. Pada saat lipid droplet kita sudah kebesaran, jadi kan anggapnya dalam gudang ini ada lokasi storing lemak-lemak untuk energi ini, namanya lipid droplet lah ya. Lipid droplet itu udah penuh membesar dan sel lemak ini tidak mau hiperplasia, tidak mau menambah, tapi dia malah hipertrofi. Akhirnya dia malah membesar. Akhirnya kalau gudang, anggap aja ini ruangan ini gudang lemak, anggap ini salah satu dari sel lemak ruangan ini. Kalau lemak udah penuh, kira-kira sitoplasmanya makin mengecil, otomatis mitokondrianya juga makin sedikit, otomatis terjadi hipoksia nggak? Kekurangan oksigen nggak di dalam sel? Betul. Nah, kalau oksigen sudah berkurang di dalam sel, ada yang namanya HIF1 aktif. Tapi ini aku nggak usah jelaskan sekarang, nanti mumet semua. Tapi intinya, ya ada hipoksia inducible factor yang aktif. Dan itu bersifat inflamatif. Itu yang juga nantinya mengundang makrofag untuk menciptakan inflamasi baru. Nah, ujung-ujungnya, intinya gini, ujung-ujungnya karena lipid dropletnya sudah hipertrofi, udah kebesaran, udah membuat kadar oksigen di dalam sel lemak turun, otomatis kalau kadar oksigen di dalam lemak turun, mitokondria itu kan sebagai alat untuk menghasilkan energi di dalam sel. Itu kan udah umum ya. Warrior pun udah tahu itu generator energinya. Generator listrik untuk sel itu hidup, dia harus ada pembangkit energi, namanya mitokondria.
Nah, kalau oksigen di dalam sel turun, gimana mitokondrianya mau bagus? Sedangkan mitokondria itu ialah penghasil energi yang harus selalu dipasangkan dengan oksigen. Couplingnya. Tanpa oksigen, mitokondria nggak pakai. Yang ada jalurnya fermentasi, gula menjadi laktat. Tapi kalau ada oksigen, baru bisa mitokondria jalan. Lama-lama kalau terjadi hipoksia di sel lemak, kira-kira oksigen turun gitu, kira-kira mitokondria tambah banyak apa tambah jelek? Apa tambah rusak? Tambah rusak ya. Ya, artinya respirasi sel lemak itu pun sendiri jadi turun. Iya. Makanya kalau orang yang obesitasnya udah sampai di level udah kepenuhan, sering banyak dying cell. Maksudnya gini, sel-sel adipus. Nah ini, jadi hiperplasia itu kalau kita masih bisa menambah jumlah sel lemak. Jadi lipid dropletnya nggak kebesaran, tapi jadi bisa memaintain kadar. Jadi kalau kita mau menyimpan lemak nih yang di share Mas Budi bagus banget nih. Makanya aku tuh ada di kepala. Jadinya aku udah tahu tapi nggak bisa. Tapi kalau pas keluar dibantu gambar gini jadi enak. Nah ini Mas Budi bagian bantuin aku nih. Tapi penting ini untuk ilmu juga. Jadi threshold orang beda-beda. Jadi kalau lemak Mas tadi 81 mentok, itu Mas hipertrofi. Karena Mas nggak bisa menambah jumlah luasan area penyimpanan, jadi luas area permukaan kulit Mas tuh nggak bisa nambah lebar untuk menambah jumlah subcutaneous fat-nya nggak bisa nambah lagi. Mas mentok di situ. Nah, sedangkan orang ada yang bisa sampai PSK kan, ada yang sampai pria 100 kilo kan. Iya. Nah itu yang aku bilang tadi dying cell tuh. Nah itu yang lihat gambar abu-abu itu yang sebelah kanan Mas Budi tunjukin. Ya, lingkaran merah itu yang di bagian hipertrofi. Nah, itu ialah kalau yang akhirnya mitokondrianya itu udah rusak banget, akhirnya sel lemaknya malah dying cell. Nah, jadi sel-sel lemak ini pada mati. Di antara sel yang hidup, sel lemak ini mati. Tadinya tuh selnya hidup, tapi karena sudah hipoksianya udah berlebihan, akhirnya mengalami kerusakan, akhirnya selnya mati. Nah, sel mati ini justru malah mengundang apa? Mengundang makrofag yang pro-inflamatori untuk men-scavenging-nya. Di situ tipe makrofag yang M1 yang inflamatori itu dia memicu inflamasi di lokasi kematian sel lemak ini. Inflamasi ini akhirnya kemana-mana, disebutnya namanya inflammaging. Inflammaging itu inflamasi yang menular dari satu sel ke sel yang lain. Jadi kayak domino efek. Nah, efek dari ini semua apa? Pada saat mitokondrianya jadi jelek, otomatis kemampuan untuk menerima respon insulinnya juga turun. Dan inflamasi yang meningkat jelas membuat makin insulin responnya makin turun. Itulah cikal bakalnya muncul insulin resistan. Jadi kalau orang bilang insulin resistan itu apa sih? Bagian mana yang insulin resistan? Orang kan biasanya kan fokus di otot. Sebelum otot akhirnya nolak gula, awalnya dulu ialah gudang. Jadi intinya sebelum orang kena diabetes, sebelum orang sampai diabetesnya gulanya lompat, alasannya karena misalnya ototnya jarang karena Mas sedentari itu udah jelas, nggak dipakai gulanya. Tapi kegagalan paling awalnya sebelum efeknya sistemik, efeknya Mas akhirnya ada antrian kolesterol di darah, karena mau masuk kemana lagi? Antrian trigliserid di darah mau masuk kemana lagi? Antrian gula di darah mau masuk kemana lagi? Nggak bisa. Itu yang bikin Mas secara sistemik jadi metabolic syndrome. Akarnya ialah Mas sudah tidak mampu menggemuk, intinya gitu. Tapi Mas masih banyak makan nih. Itu yang bikin kayak vicious cycle. Ya, harusnya kan kalau sel lemak yang penuh ini kan harusnya kan bisa memberikan sinyal. Jadi kan sebetulnya sel lemak ini kan sebetulnya kan juga organ hormon. Jadi dia bisa mensekresikan adiponektin atau leptin. Ya. Tapi leptin yang sebagai sinyal kenyangnya juga udah nggak optimal sekresinya. Selain di awalnya udah ketinggian, tapi akhirnya resistan. Mas pun juga jadi susah kenyang mungkin dulunya. Lapar terus. Makanya kalau Mas nggak makan malah ada GERD. Tapi masalahnya Mas kan udah nggak bisa menggemuk lagi. Mas udah tahu, kok saya nggak bisa lebih gemuk dari 81 ya. Itu yang justru malah bahaya. Itu kalau Mas biarkan terus, itu lebih cepat antrian di darahnya. Makanya Mas sampai harus minum obat dosisnya gede. Kenapa? Karena untuk menurunkan antrian di darah ini,
Mas kebingungan, Mas nggak bisa gemuk, tapi Mas ngantri semua nih darah nih. Itu semua dari makanan Mas. Jadi makanan Mas itu semua diantrikan di darah karena kemampuan menyimpannya sudah ini yang terjadi. Ya. Itu yang dilingkarin merah sama Mas Budi itu M1 ATM, itu artinya M1 itu makrofag tipe 1, itu yang proinflamatory. Kalau adiponektin yang disekresikan itu M2. Jadi M1 ini yang sifatnya memicu inflamasi yang nyebar kemana-mana. Awalnya ya karena hipoksia, awalnya bisa hipoksia, kekurangan oksigen ya karena gudangnya udah kepenuhan. Threshold-nya tidak bisa memicu proliferasi, menambah jumlah sel adipos baru nggak bisa, tapi malah membesar dan muncul dying cell. Nah itu, ini akarnya insulin resistan. Jadi kan sampai sekarang kan orang masih pada bingung sama patofisiologi diabetes kan, yang tipe 2. Iya. Kok bisa? Nah itu, ini masalahnya. Dan kalau udah sampai insulin resistan, artinya kan insulinnya sering tinggi. Nah, sekarang respon insulin tertinggi itu terhadap apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Ada 3 nih makronutrisi. Apa yang membuat insulinnya tinggi? Yang paling tinggi apa? Dari karbohidrat, karbo kan? Udah jelas kan? Iya. Jadi Mas udah nggak salah kalau bilang udah nggak tahu ya buat saya karbo. Kalau saya masih maksain masuk pada saat saya udah kondisi insulin resistan dengan ilmu yang saya pahami, bunuh diri dong saya. Mau kayak apa gulanya nanti? Betul Mas. Iya. Benar kan? Itu pentingnya kita fisiologi. Kan gini, di dalam Islam pun kan ada makanan, tapi dalam Islam itu nggak ada wajib makan sesuatu kalau nggak dosa. Yang ada justru malah hindari makan sesuatu, misalnya contohnya babi, kalau yang haram-haram, hindari makan sesuatu, itu dosa. Tapi kalau nggak makan ini, kamu dosa. Ada nggak? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Ya. Coba, oke, disunahkan makan kurma. Nah, oke, sekarang ada orang yang di Afrika tanahnya tandus, dia cuma bisa hidupnya berburu, tapi dia dapat pengetahuan, akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Islam nggak dia? Yeah. Ada kewajiban dia harus makan madu dan kurma nggak untuk menjadi seorang muslim? Dengan lokasi dia yang tidak terjangkau, nggak ada. Itu makanya kita nggak usah pusing dengan omongan orang. Oh, nggak bisa ini. Kalau memang itu Indonesia, kenapa nggak dari dulu aja punya pohon kurma? Ayo, kan alamnya kita kan bukan alam yang itu kurma kan? Jadi sesuatu makanan itu jangan diperdebatkan. Jadi saya boleh nggak makan ini, boleh nggak makan ini. Nah makanya benar yang aku bilang, kenapa aku nggak pernah mau bicara nama makanan. Aku maunya ngasih pendalaman mendalam dulu mengenai makro dan mikronya. Aku kejelasin apa yang terjadi di tubuh kamu. Dari situ kamu decide. Kalau kita muslim, makanan mana yang halal? Oh, makanan halal banyak banget. Tapi apa semuanya harus dimakan? Kan enggak kan? Tapi kan kita punya ilmu untuk memilih makanan. Pada saat semua ada, kita kita punya hak memilih. Nggak berdosa kalau nggak memilih yang ini. Itu intinya gitu. Jadi Mas, kalau ada yang sampai ngomong selalu itu, kalau saya nggak makan ini, emang saya berdosa? Kan enggak. Apakah mengurangi pahala saya? Kan enggak. Jadi kita, Mas harus pintar juga nanti jelasinnya ke kalau teman Mas gitu, kalau misalnya udah menyudut ke arah apa kayak gitu, Mas juga harus pintar. Intinya kalau kita ngerti, kita ilmunya paham, kita bisa memilih yang terbaik buat kita, gitu loh. Jadi kita nggak fokus cuma nama makanan. Karena kalau yang sering jadi perdebatan itu, Mas, itu nama makanan. Oh, makanan ini dilarang. Makanan ini dilarang. Jadi kesannya kayak mengharamkan, Mas. Iya. Betul. Itu memang aku nggak pernah kayak gitu dari dulu. Di KF tidak melarang apapun, tapi memberikan cara untuk memilih. Nah, basicnya lagi nanti Mas mundur. Mas jelasinnya ke teman-teman gini, why ketosisnya dulu. Why ketosis? Kan kalau Mas sekarang, kenapa Mas sekarang memilih makanan Mas seperti yang Mas lakukan sekarang ini kan karena ada satu tujuan, ialah satu hal, menjaga ketosis. Itu toh kan? Kenapa Mas nggak masukin karbo? Karena Mas mau tetap ketosis. Kenapa Mas mau ketosis? Itu yang harus dijelaskan gitu. Mau nggak ketosis seperti saya? Apa kelebihan ketosis? Apa itu ketosis? Nah, makanya aku tanyain gini. Setelah Mas ketosis lah, KF itu kan komunitas.
Orang nggak ngerti KF, tapi kalau ketosis itu kan fisiologi, kita gampang jelasnya. Setelah kita ketosis, apa yang bisa kita dapatkan? Satu, basic principle dari sistem biologinya ketemu. Basic principle dari sistem biologinya ketemu dengan ketosis. Ketemunya apa? Maksudnya apa? Nyambung tepat sesuai sasaran, tepat sesuai desainnya. Apa yang membuat ketosis itu desain aslinya manusia? Ya gini, kalau dari penjelasanku tadi, Mas tahu nggak kalau kita tubuh kita ini sebuah sistem biologi, berarti tangki bensin kita apa yang dibawa kemana-mana? Gula, lemak, protein. Karbo, protein, dan lemak. Kira-kira apa yang disimpan di gudang apa yang kita bawa kemana-mana sebagai manusia yang mobilitas, yang bisa bergerak kemana-mana, nomadik, kita itu bawanya apa sih? Bawa gula banyak-banyak, bawa otot banyak-banyak, apa bawa lemak banyak-banyak? Lemak banyak-banyak. Ya kan, betul nggak? Jadi semua kalau kita ngomong dari sistem biologi udah jelas. Manusia itu bensinnya apa sih? Lemak, protein, karbo, gula. Apa? Kita balikin ke basic dulu biar orang paham. Kan Mas tadi kan bingung EMC kuadrat, kita belajar cara memahamkan. Kita buat simple. Karena kan penting juga kan menjelaskan, apalagi kalau Mas kan teman sejawat. Kalau Mas kan teman sejawat, jadi Mas harus punya basic simplicity dari sistem biologi. Mas tanya teman Mas yang sama-sama sejawat. Sekarang aku tanya, kamu, ya kita jangan ngomong makanan kalau mau ngomongin KF. Kita ngomongin sistem biologi. Mas ngomongnya gitu sama temannya. Kamu gudangnya apa? Anggap aja kita sistem biologi. Ngomong mesin aja, yang sistem mobil aja dikasih bensin, biar nggak bolak-balik harus isi bensin terus. Oh, cuma 1 liter, jalan sekilo, isi bensin 1 liter. Kan enggak kan? Yang desain manusia aja pinter. Biar nggak bolak-balik isi bensin, biar seharian bisa dipakai tanpa harus isi bensin cuma sekali, dikasih namanya tangki bensin. Itu manusia loh yang bikin mobil. Iya. Bener nggak? Kalau manusia menciptakan mobil tanpa tangki bensin, berarti kira-kira gimana? Manusia begitu mobilnya dipakai dari pagi, jam 9 pagi berhenti, atau jam 8 pagi berhenti ke pom bensin. Isi. Cuma sebentar, tangkinya kecil. Habis itu jam 12, isi lagi. Jam 3 isi lagi. Jam 6 isi lagi. Nah, kira-kira mobil kayak gitu laku nggak dijual? Yang harus isi bensin 3-4 kali sehari. Laku nggak? Enggak kan? Malah kalau bisa hemat bensin. Manusia loh yang, ini otaknya manusia loh, engineer-nya itu manusia, bikin mobil supaya laku dijual, yang dikejar apa? Efisiensi. Hemat bahan bakar. Betul nggak? Siapa yang nggak mau beli mobil yang hemat bahan bakar? Ini kita ngomong di luar apa model dan sebagainya. Untuk efisiensi. Jadi yang dicari dari suatu mobil yang kita beli itu hematnya dulu nggak? Efisiensinya dulu nggak? Iya. Nah, yang kedua, walaupun efisien, tapi mobilnya kalau jalannya lemot ya sama aja nggak suka lah. Yang dicari akhirnya performa bukan? Iya. Mobil. Efisiensi, performa. Betul nggak? Performa artinya bisa jangan mana-mana tapi tetap hemat bensin. Ya kan? Makanya teknologinya dikejar terus supaya mobil itu makin irit bensin, makin performa tinggi kan dikejar dari dunia engineering untuk mobil kan 2 itu kan. Betul. Ya, sekarang gini. Engineer yang menciptakan manusia siapa? Nggak mungkin dong kalau kita cuma dibikin nggak efisien sebagai makhluk hidup. Nggak mungkin. Ya kan? Apalagi kita bikin makhluk paling mulia. Masa boros bensin? Masa harus isi bensin terus? Masa kalau nggak isi bensin performa turun? Kan konyol kan? Nah, jadi Mas coba kasih analogi seperti itu ke teman Mas Jawat. Jangan ngomongin makanan sekalipun. Jangan ngomongin makanan. Betul. Aneh nggak ya kita jadi manusia seperti ini ya? Tuh, kamu makan berapa kali sehari? Aku makan 3 kali sehari. Ada snack nggak? Ada 2 kali. Berarti secara nggak langsung kamu sistem biologinya ngisi bensin terus dong. Kalau kamu makannya cuma 2 kali aja gimana? Lemes saya. Berarti kalau kamu nggak isi bensin 3 kali plus snack, kamu performa turun dong. Kalah kita sama mobil buatan manusia ya. Padahal kita manusia, sistem biologinya sempurna, diciptakan sama Allah. Ya kan? Apa yang salah ya? Mungkin kita tidak benar-benar mengenali tangki bensin kita. Baru kita ajak teman sejawatnya, kita ajak ini. Kalau menurutmu,
kalau teman sejawat pasti kan udah tahu dong karbohidrat, protein dan lemak basic ini aja udah tahu dong, nggak mungkin nggak tahu dong Mas. Iya. Ya kan? Nah Mas tanya balik kayak aku gini, kira-kira menurut kamu kita itu tangki bensinnya buat kemana-mana karbohidrat, protein dan lemak yang banyak di tubuh kita. Biar dia berpikir dulu, kayaknya karbo deh, kan aku makan nasi. Karbo di darah jadinya apa? Biar dia mikir dulu. Jadi gula. Oh, berarti tangki bensin kamu gula. Iya dong, kalau nggak pakai gula, gimana kita otaknya bisa mikir? Gimana kita punya energi? Oh, gulamu berapa? Gituin. Gulaku terakhir ngecek, kalau sehat ya, kalau dia masih sehat, terakhir ngecek cuma 90, 80-an, 90. Saya masih sehat. Loh, habis makan, ya naiklah 120, 130. Postprandialnya 2-3 jam kemudian turun lagi jadi 80-90. Loh, kamu makan berapa itu sedikit? Enggak, saya makan sepiring nasi. Jadi gula semua, tapi begitu naik kok malah dihilangkan sama tubuh ya. Jadi buat teman sejawat Mas tuh kayak bertanya-tanya, iya ya. Terus kalau berarti bagaimanapun juga, berapa banyak pun juga kita memasukkan gula ke mulut kita, nasi, roti, mie, tepung-tepungan, pokoknya jadinya di darah gula. Yeah. Tidak stay dalam bentuk gula terus, kecuali kita sudah diabetes. Betul nggak? Yeah. Dari situ bilang, kalau gitu kemana ya gula saya ya? Nah, kira-kira kamu kalau makan kebanyakan dan kamu masih sehat, belum ada diabetes, kira-kira apa di tubuh kamu yang bertambah beratnya? Kan timbanganmu naik kan? Iya, yang bertambah apanya? Lemak atau ototnya? Gituin aja. Kalau gula kan udah jelas. Gula kan udah jelas. Kalau teman sejawat kan pasti tahu kan, pasti kan sering ngecek gula darah sewaktunya. Orang yang sehat kan juga sering kan untuk ngecek diabetes apa enggak. Tahu dong, pasti teman sejawat kalau habis makan gula naik, tapi nanti harus turun lagi kalau enggak dia diabetes kan tahu. Jadi gula udah nggak bisa diperdebatkan. Sekarang sistem penyimpanannya. Kira-kira kita nyimpen makanan, kalau gudang kita itu nyimpennya apa? Lemak apa protein? Kalau karbohidrat udah nggak mungkin. Kayaknya yang bertambah berat kamu apa? Kamu bertambah beratnya lemak apa protein? Kalau dia ngomong protein, wah kamu nge-gym ya? Enggak sih. Berarti kamu nggak mungkin lemak protein. Kalau kamu menyimpan protein, otomatis berarti kan protein disimpan dalam bentuk otot. Berarti kamu habis makan, kamu makan banyak, nggak perlu ngapa-ngapain, kamu atletik performanya meningkat, kamu lari lebih kenceng, kamu bisa ngangkat barbel lebih kuat tanpa perlu latihan. Karena makanan kamu bilang nyimpannya jadi protein kan? Nah dia diem lagi, oh enggak ya, berarti berat saya nambah apa ya? Kalau dia nanya gitu, kalau beratnya yang nambah apa? Mas samperin, nih dicubit perutnya, nih, pipinya cubit, nih, tangannya dicubit, nih, kan tebal-tebal tuh Mas. Itu yang bertambah, itu yang melebar, itu jadi luasan area gudangmu bertambah. Itu apa di balik kulitmu? Subcutaneous fat. Namanya apa? Lemak bukan? Terus teman sejawat bilang, iya lemak. Berarti sepakatan dulu kita sepakat salaman dulu. Makan apapun kamu, gudang manusia ialah lemak. Sepakat salaman dulu Mas sama temennya. Ya, dari situ baru aku mau jelasin KF. Gitu. Jadi dari situ kita baru ngomong apa itu KF. Jadi jangan sampai udah KF itu apa sih? Nggak makan karbo, nggak boleh makan nasi. Diet apaan tuh? Nggak ketemu. Nah, itu. Betul. Nggak ketemu. Betul. Jangan. Makanya cara pembukaannya itu selalu fisiologi, tapi berusaha sesimplicity mungkin seperti pesannya Einstein. Kita pelan-pelan ngajarin dia fisiologi, mengingatkan dia tapi dengan basic-basic. Kayak kita analogi antara kita ngobrol bersama. Ya kamu nyimpan apa? Akhirnya begitu manusia, begitu siapapun teman Mas sepakat, dibikin sepakat dulu semua teman sejawat Mas bahwa nyimpan energi itu lemak, bukan gula, bukan protein. Sepakat dulu semua. Kalau udah ketemu kesepakatan, kita lanjut ngomong KF. Nah, kalau itu udah oke, udah salaman, oke. Sekarang anggap aja kita itu mobil. Yang ngontrol, ya betul, manusia kayak mobil kan, kita mobilitas kita tinggi, manusia itu kan bergerak kemana-mana, ya kan? Yang menggerakkan semua motor kita ini, yang menggerakkan semua motor, begitu kita mau ngangkat piring, mau ngangkat gelas, mau berjalan dari titik A ke B, kita mau bernafas,
jantung berdetak. Hmm. Cuma satu yang tanya. Itu kan cuman cara kerja berbagai macam organ. Kita tanya, kontrolnya di mana? Kontrol utamanya di mana? Kayak gitu keteras jawab. Kira-kira dijawab sama dia apa? Pasti ngerti dong. Otak. Ya kan? Otak. Coba kalau kamu stroke yang sebelah kirinya, yang kanan kamu masih bisa digerakin nggak? Nggak kepake kan? Mau ototnya udah gede banget, yang sebelah kanan, kiri stroke, selesai. Jatuh aja. Oh, ini motornya. Kaki juga motornya. Misalnya ini rodanya, ini kaki juga rodanya. Tapi motornya ternyata bukan di sini. Motornya di sini. Jadi coba yang ngontrol jantung berdetak apa? Kontrol jantung kan saraf simpatetik dan parasimpatetik yang bikin kontraksi, dilatasi, denyut gitu. Yang ngontrol siapa? Otak. Coba aja kamu stres kalau nggak berdetaknya cepat. Coba aja kamu relax kalau nggak detaknya santai. Iya. Ya kan? Akhirnya kan ketemu semua bahwa sistem biologi ini ada satu kontrol di otak. Oh, sepakat ya? Berarti kalau mesin utamanya ialah otak yang ngontrol semua pergerakan dan semua pergerakan secara voluntary dan involuntary di tubuh kita. Voluntary artinya kita bisa sendiri, atau involuntary kita tanpa disuruh pun dia kayak jantung berdetak dan sebagainya, nggak perlu disuruh kan? Berarti pengontrolnya cuma satu, otak. Nah, kalau udah Mas bisa nyambungin sampai otak, baru kita ngomong KF. Oke, tadi sebelum salaman, kita udah salaman bahwa gudang kita lemak. Sepakat. Nah, sekarang salaman lagi nih. Mesin kita apa? Motor utama kita apa? Otak. Sepakat nggak? Sampai dia salaman dulu. Oke, salaman. Baru kita tanya. Berarti kalau mobil, mesinnya itu utamanya di depan itu pakai bensin yang tangkinya di belakang. Kalau manusia, motor utamanya otak ini pakai tangki bensinnya yang mana? Ingat nggak tadi apa? Yang ada di pipi, perut, paha kamu. Itu gudang kan? Udah sepakat tuh tadi, udah salaman. Yang kedua, motor kamu, kalau kamu manusia, berarti yang paling bekerja paling banyak dan nonstop, otak bukan? Otak bisa diistirahatin. Ya kalau jantung memang berdenyut terus, tapi kan kalau pada saat tidur kan lebih rileks dibanding saat terjaga. Nah, tapi otak kita, brainwave kita kan nggak pernah berhenti. Kalau nggak kita udah lewat kan. Berarti otak itu ialah motor yang selalu berjalan terus kan. Artinya selalu mengkonsumsi energi terus. Kira-kira sekarang pertanyaanku satu. Mesin utama kamu, motor utama kamu yang otak itu, kenal nggak sama lemaknya, tangki bensinnya? Nah, tanyain gitu Mas, nanti Didin dulu. Harusnya kenal ya? Ya harusnya. Terus kamu kenapa makan 3 kali sehari atau malah snack? Ya kan lemes, lapar, nggak ada energi. Tapi perutmu kan udah sebuncit itu. Itu isinya apa? Badanmu kan sudah setebel itu. Itu isinya apa? Itu gudangmu loh. Masa segitu nggak bisa mencukupi kamu kebutuhan, harus ngisi sampai 3-4 kali sehari? Isi bensinnya. Padahal tangki bensinnya udah lebar banget loh. Nah, jadi dibikin dia analogi. Iya ya. Berarti kalau kamu bolak-balik lapar, harus makan 3 kali untuk bertenaga, berarti motor kamu pakainya, aku tanya, pakai lemak seperti yang disimpan di gudang, apa pakai gula? Pasti dia jawab, pakai gula. Ya kan kita udah belajar dulu di kedokteran, kita udah belajar di kuliah, memang otak pakainya gula. Tapi ya dipikir-pikir desainnya lucu ya, kok kenapa nggak gula aja yang disimpan ya, kok lemak ya? Kita jadi kalau otak kita hanya bisa pakai gula, ya otomatis kalau postprandialnya gula udah turun, nggak dikasih gula lagi ya turun lagi, bener nggak? Iya. Kalau turun lagi, teriak lagi nggak otaknya kehilangan energi? Iya. Nah, kalau otaknya udah teriak kehilangan energi, alias stres, walaupun kita nggak stres ya, kitanya nggak. Jadi ini aku perceptionnya stres itu luas ya, jangan stres tuh orang-orang kalau stres taunya cuma pikiran doang, salah. Stres karena energinya low, artinya demand energi besar tapi supply energi rendah, akhirnya stres suatu sel mengalami stres atau otak kita stres. Artinya sistem untuk mengembalikan, karena demand yang meningkat ini, sistem untuk mengembalikan supply
alias menggunakan sistem stres, alias menggunakan saraf simpatetik, Mas nggak usah jelasin sampai jauh itu, dia nanti takutnya udah lupa. Tapi ini aku jelaskan buat Mas doang. Tapi kalau otak kita stres, otomatis demand meningkat, otomatis sistem simpatetik kita meningkat nggak? Ya. Nah, kalau sistem simpatetik kita meningkat, coba kamu kalau telat makan rasanya apa? Iya ya, kalau saya telat makan nasi, apa lambung saya udah nggak enak, udah kucuk-kucuk, udah kayak inflamasi, udah GERD. Udah nih leher pundak saya udah pada pegel-pegel berat. Kepala saya udah berat. Ya kan? Udah nih saya udah nggak enak badan nih, udah kayak keringet dingin. Udah gemeter. Itu hyperaktivasi sistem stres. Kenapa? Karena pengontrol sistem stresnya, sistem stres itu kan untuk menghasilkan demand. Ada demand, stres meningkat, dipenuhi, stres turun. Dipenuhi itu artinya diberikan energinya. Dikasih. Stres turun. Makanya kayak gini. Mas dulu kalau udah gemeter, waktu Mas kan ada GERD nih. Iya. GERD itu kan salah satu kontrol dari simpatetik yang kalau overaktivasi kan membuat inflamasi meningkat nih. Kalau Mas gini deh, Mas itu gejala GERD itu bisa muncul kalau Mas lagi stres pikiran, betul nggak? Kalau Mas lagi banyak pikiran, GERD Mas muncul nggak? Iya. Oke, itu stres psikologi ya. Oke, sekarang Mas telat makan. Sekarang ngomong stres fisiologi. Dulu waktu Mas telat makan, artinya secara fisiologi stres energi. Iya. GERD-nya naik nggak? Naik. Makanya nggak bisa puasa itu. Susah. Oke, itu secara fisiologi. Kalau kekurangan energi, Mas simpatetiknya meningkat, saraf simpatetiknya, GERD Mas kambuh. Nah, sekarang kalau secara psikologi, Mas ada masalah berat apa-apa, kambuh juga nggak? Iya. Nah, jadi sumber stresornya itu kan nggak harus psikologi kan? Ternyata fisiologi pun saat tubuh kita mengalami kekurangan energi karena ketidakmampuan menggunakan energi dari dalam tubuh sendiri, itu juga mengaktifkan sistem stres bukan? Iya. Nah, itu jadi sejawatnya. Oh iya ya, kalau ngomong sama neurologi mah lebih enak ya. Kalau neurolog lebih enak ngomongnya ya. Tapi Mas itu cari penyederhanannya lagi. Terus gini. Oke, udah paham ya. Berarti otak kita teriak kalau kekurangan energi. Kamu telat makan, alias telat masukin gula, kamu teriak, stresnya muncul. Nah, sekarang aku tanya balik. Setelah makan masuk karbo lagi, sumber gula, entah itu nasi, bubur, apapun, teh manis, terserah deh apapun itu, stresnya turun nggak? Turun. Betul nggak? Nih, sekarang aku ambil sampel dari Mas lagi. Mas kalau telat makan, dulu udah kecocokan, untuk nutupin gejala, Mas makan apa dulu? Atau minum apa? Ya minum yang manis-manis. Karena kesukaan saya emang yang manis-manis. Baru GERD Mas agak mendingan. Iya. Sepakat? Okay. Kalau dulu Mas GERD-nya kambuh tapi karena banyak pikiran. Karena stres psikologi. Pernah ngalamin itu juga nggak? Pernah. Nah, terus gimana cara nuruninnya? Mas relaksasi, apa juga ambil makan minum yang manis-manis? Iya, biasanya ngemil sama minum manis itu. Nah, stresnya tadi psikologi agak turun nggak? Betul. GERD-nya turun nggak? Iya. Itulah kenapa manusia modern dengan adanya karbo di mana-mana sekarang mudah menurunkan stres di permukaan. Catat ya. Di permukaan. Catat. Akarnya nggak hilang. Akar masalahnya nggak hilang, tapi di permukaan, aku zaman makan karbo begadang juga masih bisa tetap kuat, paginya tetap kuat, ya kalau nggak dimasukin gula, dijamin kelihatan nggak kuatnya. Apa yang jamin? Kamu kuat karena kamu dimasukin gula, dan gula has to go somewhere kan? Ingat, Mas ingat nggak formula ngecek GDS? Kalau gula darah waktu dia tetap tinggi, dia diabetes. Berarti kalau dia sehat, tubuh itu harus menurunkan kembali gula yang masuk dari makanan. Sepakat, Mas? Iya. Jadi gula itu kalau masuk dari makanan, nggak boleh berlebihan, has to go somewhere kan? Harus masuk kemana? Entah lo jadi energi lah, entah jadi lemak. Pokoknya maunya tubuh, gula nggak boleh tinggi aja. Sepakat kan? Iya. Nah, makanya itu dia. Manusia modern lebih suka makan karbo terus, supaya apa? Supaya
kelihatannya santai, rileks, tapi nggak memecahkan masalah, tapi justru malah membuat bom waktu. Kelihatannya dia lebih, aduh banyak pikiran stres, lambung kambuh, minum teh manis, makan manis, nasi, roti, mie, dan sebagainya. Aduh enak lagi. Aduh telat makan nasi, roti, mie, teh manis, enak lagi. Semua yang diaktifkan oleh sistem stres karena suatu demand energi, sekarang sangat mudah ditutupi dengan makanan. Yaitu karbo. Tapi bukan akarnya. Bukan sistem stresnya yang overdrive-nya itu yang diturunkan. Kalau di KF aku ngajarinnya gimana? Justru harus relaksasi, harus tidur. Akarnya diperbaiki. Kamu makan sebanyak apapun nggak bisa ditutupin kalau kamu tidurnya kurang. Ya kan? Harus relaksasi sumber masalahnya. Jadi kalau di KF itu justru kita malah fokus akarnya. Jadi gini, akarnya itu misalnya menimbulkan gejala. Gejalanya itu harus beres dengan membereskan akarnya. Jadi bukan suatu akar masalah yang ditutupin terus tahu-tahu udah jadi chronic disease kayak contohnya Mas. Mas tadinya seimbang semua. Mas nggak punya diabetes. Mas sekarang jadi diabetes, punya masalah sebanyak itu. Kira-kira karena Mas membereskan akar masalah gaya hidup Mas, apa Mas menutupi terus dengan makanan sampai Mas diabetes? Menutupi terus selama ini. Ya kan? Jadi makanya aku nggak mau dibandingin sama orang yang punya karbo. Oh, kalau zaman karbo dulu saya enak, saya bisa apa? Makan kalau apa aja. Di KF ini kayaknya rentan stres deh. Rentan stres berlebihan dikit saya berasa. Kurang tidur dikit yang menyebabkan stres dikit saya berasa. Ada loh yang ngeluh kayak gitu di Japrian. Nih aku tunjukin. Ini aku tunjukin ya. Oke deh. Kalau mau hilang cepat coba masukin gula. Hilang kan stresnya? Oke. Ujungnya nanti kayak Mas Insan. Mas Insan akhirnya tidak bisa menutupi stresnya lagi. Buktinya apa? Walaupun tetap makan terus, tensinya rendah apa tinggi? Tinggi. Kalau tensi tinggi, itu ciri-ciri sistem stresnya hyperaktif apa enggak? Hiperaktif. Jelas kan? Iya. Walaupun makan terus, Mas juga walaupun tensi tinggi, Mas juga sering mengalami jantung berdebar nggak? Takikardia atau aritmia itu suka ngalami juga nggak? Wah itu sering sekali itu. Sering kan? Nah, Mas sudah makan karbo, awal-awal dulunya Mas untuk menutupi itu dengan makan karbo, terasa fine. Tapi karena Mas akhirnya selalu nggak pernah menyelesaikan akar masalah, tapi menutupi terus, masih bisa ketutupan nggak gangguan jantungnya? Masih bisa ketutupan nggak tensinya? Awal-awal sih ketutup. Nggak terkompensasi. Itu yang aku bilang akar masalah modern ialah apa? Kalau di KF, diingatkan sebelum menumpuk. Itu dia. Kalau makan karbohidrat, alarmnya dimatiin, tahu-tahu duar. Artinya hiperglikemia, tinggi gula darah, nggak kerasa. Sampai 400, ketahuannya mungkin dalam kondisi santai. Tensi 200, ya cuma pegel-pegel dikit. Itu serem itu. Ya, aku tapi dulu tahu-tahu dar. Itu nggak Mas? Karena Mas sudah menjadi desensitifikasi. Diturunkan sensi kesensitifannya karena Mas selalu menutupi terus. Iya. Kalau setelah KF, justru Mas justru kan gini, makanya aku bilang, kalau aku bikin mobil, kira-kira kalau olinya kurang, alarmnya nyala nggak? Nyala dong. Nyala dong, kedip-kedip dong. Kalau mesinnya overheat, misalnya gini, oh, nih aku ngegas terus nih mobilnya, akhirnya panasnya naik. Nyala nggak? Kelihatan nggak panasnya? Iya. Ya, itu dia makanya aku bilang, banyakin lagi bensinnya, biar turun lagi, banyak lagi air radiatornya. Padahal yang benar harusnya alarmnya itu matiin Mas. alarmnya. Itu sugar and flour. Itu yang aku SFH tanggal 6 itu ngomongin itu. Resep zaman modern untuk menutupi stres berlebihan itu sugar and flour. Apa aja yang sugary, apa aja yang sugar dan starchy food yang pati-patian itu yang menutupi alarm. Itu yang membuat enak. Aduh, tadinya tegang, enak. Tadinya GERD, turun. Jadi
Jadi jangan kita merasa, oh berarti kita butuh karbo dong. Ini buktinya dengan makan karbo, gejalanya hilang. Salah. Salah nggak, Mas? Iya. Sama aja gini, Mas, aku udah punya diabetes nih, tapi kalau aku nggak makan nasi, aku pusing. Berarti nasi lebih baik dong buat aku. Kenapa? Karena aku udah makan nasi, getiku hilang, pusingku hilang. Jadi yang benar aku makan nasi. Begitukah jawabannya? Itulah bedanya kalau Tapi kita berarti ngerti itu gini, Mas. fisiologi. Nah, Ya, itu berarti konsekuensinya kita seperti konsumsi obat, ya OAD, obat anti hipertensi dan sebagainya sebenarnya sama. bukan solusi. Artinya itu malah seperti kita makin tambah tersesat gitu ya, karena sudah alarmnya dimatiin, terus kita hanya perbaiki gejala-gejalanya saja, obat-obatan tersebut Keseimbangan buatan namanya, keseimbangan buatan. Iya. Man-made balance. Iya. Obat itu man-made balance. Penyimbangan homeostasis buatan manusia. Dan kelihatannya medis kan masih seperti itu saat ini. Aku nggak mau ngejudge. Kalau Mas dokter yang ngomong, fine. Tapi aku bukan dokter, nanti aku dibully dokter lain lagi. Nggak mau. Tapi ya kalau bisa sadar, ya alhamdulillah. Tapi bener nggak kalau setelah menjalankan KF, konsep yang dipelajari selama di dunia kedokteran, akhirnya kan harusnya kan memang kita menyembuhkan akarnya, bukan menyembuhkan orang supaya sehat, tapi sehatnya sehat permukaan, kan bukan itu. Kayak Mas tadi sempat cerita, katanya kalau udah ini udah kayak takdir, udah diabetes udah pasti gini. Gitu. Kok konsepnya malah dibuat jadi takdir sih? Artinya kan kayak sama sekali udah ini udah fatal, udah nggak bisa ngubah, nggak bisa kembali normal gula kamu. Udah nggak bisa normal kolesterol kamu harus seumur hidup minum obat kolesterol, seumur hidup minum obat tensi, seumur hidup minum obat gula. Malah jadi aneh nggak kalau kayak gitu, Mas? Ya selama ini emang seperti itu kayak yang terjadi, pasien digiring ke sana gitu. Oh, seperti itu. Gitulah, Mas. Pasti ya. Kan bukan aku yang ngomong, kan bukan aku yang ngomong kan. Yang ngomong kan dokter loh, bukan aku. Aku tuh nggak ikut-ikutan. Ya, memang seperti saya ngelihat konsep-konsep di KF dan juga di luar KF itu saya ngelihatnya seperti operating system yang berbeda. Di KF itu taruhlah misalnya kayak Android gitu ya, yang satunya seperti Windows, yang ketika memahami yang satu itu tidak bisa dicampur dengan yang satunya, sehingga konsep itu kayak ya ini konsep apa dulu ini kayak gini di KF begini, tapi kalau yang di karbo begini. Jadi seperti operating system yang berbeda gitu. Yang instalannya itu hanya cocok ya padahal sebenarnya kalau diterangkan secara runut ini bukan operating system yang berbeda, hanya kita aja nggak nemu gitu. Iya, benang merahnya itu tadi. Jadi gini Mas, sebetulnya gini. Yang disebut operating system itu aku simpelkan seperti ini. Intinya ialah seimbang. Lahir kita seimbang, ikhtiar kita sampai tua kita seimbang, alias kita selalu menjaga homeostasis. Setuju? Ya. KF dalam usaha menjaga, anggapnya keseimbangan ya, anggapnya keseimbangan. Kalau keseimbangannya bergeser, muncul gejala, usaha KF ialah mengembalikan keseimbangan. Di luar sana, kalau keseimbangannya bergeser, ditambahkan sesuatu atau ditutupi sesuatu supaya seimbang. Bedanya itu. Bedanya operating system gitu. KF berusaha mengembalikan keseimbangan yang dulu sudah ada tapi terganggu. Dikembalikan lagi. Kalau di luar sana, keseimbangan terganggu, ditambahkan sesuatu atau apapun itu yang harus dilakukan terus supaya kelihatan seimbang. Lebih simpel nggak? Karena simplicity is genius. Kalau simplicity is genius, kita harus cari basic akarnya apa sih memang terganggu. Orang sakit hipertensi, homeostasisnya nggak yang terganggu. Orang sakit jantung, homeostasisnya nggak yang terganggu. Kan keseimbangan jantung kan harusnya nggak secepat itu bertaknya. Keseimbangannya harus tensinya nggak setinggi itu tekanannya. Karena ujung-ujungnya terjadi pada berbagai chronic disease, termasuk gula darah tinggi, kan harusnya keseimbangan gula darah nggak segitu. Itu kan cuma semua gangguan keseimbangan doang. Pertanyaannya sekarang ialah KF mengembalikan keseimbangannya dari sistemnya langsung. Membuat sistemnya menemukan kembali keseimbangannya. Kalau intervensi luar menutupi ketidakseimbangannya menjadi seimbang nggak? Betul nggak? Iya.
Itu bedanya. Jadi cara jelasinnya Mas ke Mas Jawad kayak gitu. Kita mengembalikan dari basic, bukan menambahkan sesuatu supaya kita tetap kelihatan seimbang. Nah, Mas cara jelasnya seperti itu. Nih, sebelum waktunya habis, aku juga mau nambahin. Jadi begitu Mas teman sejawat Mas tadi udah sepakat bahwa otak itu motornya utama, lemak itu ialah gudangnya utama, dan akhirnya dia paham bahwa oh betul juga ya, gula darah sewaktu saya juga udah turun lagi. Kan saya nggak diabetes, berarti memang tubuh saya nggak mau nyimpen gula. Berarti otak bisa mengakses lemak. Kenapa? Sekarang tanya ke diri kamu sendiri, kenapa otak kita diajarkan dari dulu kuliah cuma bisa pakai gula? Kalau otak kita diajarin cuma bisa pakai gula, manusia sejak ada di bumi konyol dengan teori ini. Berarti di alam liar, karena bumi ini kan dulunya bukan modern dari awal kan, dulunya liar nggak Mas alamnya? Kalau desain otak manusia itu harus pakai gula, di alam ini harus ada pohon gula, pohon teh manis, dan itu harus di mana-mana setiap saat. Kenapa? Kan konsepnya gula itu kan harus diisinya kan lebih sering, karena nggak bisa lama-lama. Jadi gini, manusia itu nggak boleh tinggal di hutan yang pohon gulanya itu jauh-jauh jaraknya. Kan nggak ada mobil, harus jalan. Pagi, depan rumahnya harus ada pohon gula. Anggapnya pohon gula ya, makan hap. Udah dapat gula nih, tapi gula darah sewaktunya 2-3 jam kemudian turun kan? Berarti selama dia mobilitas, berjalan lagi, dia nggak boleh, harus ketemu lagi dalam 4-5 jam kemudian dia harus ketemu lagi pohon gula. Mungkin nggak ada kayak gitu Mas, konsep alam liar di bumi. Ya, enggak. Nah, makanya kan agak konyol kalau dibilang motor utama kita dari basic kuliah diajarinya hanya pakai gula. Sedangkan fisiologi ketosis dipelajarinya hanya dalam standar kasus ketosidosis saja. Kan konyol. Tapi nggak pernah ada yang menanyakan hal ini kan. Jujur, para mahasiswa ada yang pernah bertanya nggak? Kok konyol ya sistem secara anatomi manusia yang disimpan energinya lemak. Motor utamanya juga udah jelas. Otak. Tapi kok otak kita diajarin dari dulu kok pakainya gula. Dan memang jelas otak tidak bisa pakai lemak. Ada yang salah nggak dari sistem pengajarannya kayak gini kalau gini? Kita jadi kayak blind nggak? Ada yang kayak masa kalau aku karena nggak diajarin dosen ya, aku belajar sendiri. Aku itu ketemu loh, nemuin sendiri. Kok ada yang salah sih dari sistem ini? Kan kita kita membahaskan sistem. Mas merasa ada yang salah nggak? Something wrong nggak ya? Kok konyol otak sumber motor utamanya lemak energinya, tapi otak nggak bisa pakai lemak. Mas ini nggak? Kalau udah dengar aku cerita kayak gini. Yeah. Ini kan kesalahan. Postulatnya benar, tapi kesimpulannya yang salah gitu. Iya, jadi kayak basic fundamental fisiologi manusia nggak ada yang mempertanyakan di kuliah-kuliah. Fundamental fisiologi manusia di mana lemak itu gudang energi, di mana otak itu motornya, fundamentalnya nggak ketemu. Kenapa? Otak nggak bisa pakai lemak. Otak harus pakai gula. Lemak nggak bisa menyeberang ke otak. Itu kan basic-basic fisiologi yang fundamentalnya udah jelas, tapi nggak ada yang melihat gambar besarnya, the big picture-nya. Tapi kalau desainnya kayak gini, konyol dong ya. Kalau kita yang merancang mesinnya, kalau kita merancang mobilnya, konyol. Sedangkan nggak mungkin. Nah, begitu ketemu pelajaran ketosis, ketemu di diabetes tipe 1 yang ketoasidosis. Padahal itu missing link-nya. Oh, tapi ternyata ketosis itu ialah cara manusia bisa kena lemaknya kembali. Iya. Kalau lemak tidak bisa menyeberang ke otak, tapi lemak bisa diputar dulu di liver menjadi keton, baru nyeberang ke otak, akhirnya otak kena lemak nggak? Iya. Nah, kalau udah kayak gitu, fisiologi ketosis, di mana insulinnya tidak tinggi lagi, tidak makan karbo sehingga menyebabkan lemak bisa dikenali oleh otak, itu baru normalnya sistem ini nggak? Ya sekarang udah baru jelas. Lemak di badan kita jadi kelihatan, jadi mulai jelas nggak benang merahnya fisiologi manusia. Itu kalau dari basic awal mahasiswa kedokteran itu ada yang mempertanyakan. Kalau aku jadi mahasiswanya aku pertanyakan, nanya dosen, ini lemak manusia adipose tisu sel lemak sebagai jaringan sumber energi manusia. Manusia makan apapun disimpannya dalam sel lemak. Penggerak utama manusia, kontrolnya semua dari otak dengan sistem melalui hormonal,
menyeberang hormonal lewat pituitari yang memerintahkan kortisol dan sebagainya. Jadi menyeberangkan dengan sistem dari pituitary gland itu kan hipotalamus dan pituitari itu kan untuk kontrol ke berbagai organ lain menghasilkan hormon. Berarti kan secara hormonal, secara kimia. Juga secara saraf, otak mengontrol semuanya. Ini yang utama. Tapi kok di pelajaran kita dari beberapa semester ini kok kita taunya otak cuma dikasih gula ya, sedangkan lemak cara menyimpan itu ya. Kalau aku jadi mahasiswanya aku pertanyakan itu, aku bikin dosennya mikir. Loh, masa kalau jantung bisa pakai lemak nggak? Bisa. Otak bisa pakai lemak nggak? Bisa. Loh, yang lain boleh pakai lemak, boleh pakai bensin. Kok otak nggak boleh? Ya memang gitu di textbook. Nanti kan dosennya ngomong kayak gitu. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Nggak ada yang salah. Ada yang salah kalau cuma mengacu ke textbook, tapi kita nggak bisa menganalisa, ada yang salah. Ada yang belum jelas nih. Nggak mungkin. Mas, yang paling penting kan bukan otot. Yang paling penting kan bukan jantung. Yang paling penting justru ini yang kontrol. Otak. Rajanya, motor utamanya. Konyol kalau ini nggak boleh kena lemak. Nah, caranya bisa kenal gimana? Nanti itu dosen bengong, dosen fisiologinya. Iya ya, gimana ya cara lemak bisa menyebar otak? Tapi kan di otak ada blood-brain barrier. Lemak kemana-mana harus pakai protein, contohnya lipoprotein, contohnya LDL, HDL, albumin. Dan kalau udah karena terlalu kompleks, nggak bisa nyebrang ke otak. Terus gimana ya cara otak bisa kena lemak? Coba deh buka bagian ketosis. Ngomong sama temannya. Mas ngomong sama temannya tadi yang udah mulai tercerahkan, bagian keton saja tuh. Lemak dirubah ke liver menjadi keton. Bahannya sama, cuma dirubah strukturnya doang. Terus akhirnya lari ke otak. Nah, terus tarik lagi pakai spidol. Lihat ya. Spidol dari lemak di badan, ada pipi perut paha, adipositu, pakai spidol liver, garisnya ke otak. Nah, kalau udah terhubung seperti ini, otak kenal lemak nggak? Kenal. Fisiologi ini disebut apa? Ketosis. Ketosis. Nggak ada. Saya nggak ngomong diet keto loh. Saya nggak ngomong diet keto. Saya nggak ngomong diet-dietan. Saya ngomong fisiologi ketosis. Berarti fisiologi ketosis ini lebih make sense nggak bagi sistem biologi manusia? Masuk akal nggak? Lebih masuk akal nggak? Nggak tergantung, nggak lebih efisien nggak kalau udah kenal gudangnya? Udah kenal pipi, perut, paha, lebih efisien nggak? Apa harus berhenti isi bensin terus? Kalau ini sudah mantap, baru ya udah syarat untuk ketosis tidak boleh memenuhi glikogen di liver. Itu baru ngajarin fisiologi baru. Nah, supaya nggak penuh gimana? Ya nggak makan karbo. Nah, habis itu udah up to him atau up to her. Terserah. Karena udah ngajarin fisiologinya, udah ngerti kebenarannya, udah pakem dapet jawabannya why ketosis itu sangat normal. Why ketosis itu ialah basic fisiologi manusia sebenarnya, di mana otak sekarang kenal dengan tangki bensin, sesuai, udah pas nih sistemnya. Syaratnya cuma satu. Tapi secara fisiologi juga nih, kalau kamu masukin sesuatu yang di darah jadi gula, lihat, darahmu kamu ada ketonnya nggak? Nggak ada. Coba deh, kamu semua yang dimakan yang menjadi gula itu disingkirkan. Darah kamu ada ketonnya nggak? Ada. Kalau ada ketonnya, berarti otak kamu bisa pakai keton nggak? Bisa. Kalau otak kamu bisa pakai keton asalnya dari mana? Lemak. Kalau kamu nggak makan, lemaknya dari mana? Pipi, perut, paha. Udah mudeng belum? Mudeng. Saya makan apa? Pilih sendiri. Kita nggak jadi. Hari itu juga masalah mana sama dia, nggak jadi debat makanan. Pilih sendiri. Yang penting kamu ada keton di darah, sehingga otak kamu selalu kenal dengan lemak. Selesai nggak? Dari situ salaman mas, nggak ada debat-debatan lagi di situ mas. Itu cara paling pinter, simple mengajarkan ketosis, bukan diet keto. Ngomong awalnya diet keto nggak selesai. Gila tuh, ekstrim banget tuh diet, ekstrim banget. Makannya ikan, telur, ayam, daging, nggak boleh makan nasi, roti, mie, tepung, ekstrim banget. Orang udah pada rame duluan ribut nama makanan. Tapi kalau kita perkenalannya tadi dengan cara itu, Mas, kalau kita perkenalan dengan cara itu, orangnya tercerahkan duluan nggak? Oh iya ya. Nanti kalau ada yang bilang, tapi saya dengar katanya keto bahaya.
keto bahaya. Kalau ketosis, udah paham belum yang aku jelasin tadi fisiologi ketosis? Iya paham sih. Berarti kalau keto dibilang bahaya, sama dengan fisiologi ketosis itu bahaya. Sama dengan lagi, otak kena lemak itu bahaya. Nah, sekarang aku tanya balik ke kamu. Kamu tadi kan di awal bilangnya diet keto bahaya. Aku tanya balik kamu, otak kena lemak bahaya nggak? Enggak sih. Ya itu kan memang normalnya ya. Ya udah. Kenapa kalau ada tambahan diet di depannya kamu pusing, sedangkan kalau udah aku jelasin fisiologinya, kamu ngerasa nggak bahaya? Itu cara menjelaskan secara pintarnya. Nggak muter-muter ngomongin makanan. Betul nggak, Mas? Ya. Sepakat. Ya, Ditunggu downline story-nya. Oh, kita MLM. MLM amal ini, MLM amal lifestyle. Siap-siap dapat kapal pesiar. Mas Insan, kita pas di jam malam ya. Ada closing statement, monggo Mas, silakan. Ya, mungkin sekedar berbagi inspirasi saja bahwasanya memang untuk bagi yang awal ya, kalau yang sudah lama menjalani, yang mungkin kadang-kadang tergoda itu wajar. Saya sendiri juga menjalani juga belum lama, 4 bulan aja godaan juga masih banyak. Tapi kalau mengingat bahwasanya semua hal ini kan kita bagaimana bisa mengejar manfaat, dan tentu saja keberadaan kita untuk terus memberikan manfaat kepada lingkungan kita, keluarga kita, ya, dengan kualitas hidup yang lebih baik, ini tentu saja harus kita benar-benar usahakan dan menjadi motivasi kita untuk bagaimana menjaga amanah sehat ini. Karena kalau tidak begitu, kita terseret lagi ke gaya hidup yang akhirnya justru merugikan kita, yang efeknya mungkin kita nggak nyadar bahwasanya ada orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi, entah istri, entah anak, entah bapak kita, atau mungkin saudara kita yang keberadaan kita itu sangat berarti buat mereka gitu. Jadi makanya amanah kesehatan ini perlu kita jaga. Salah satunya dengan ketofastosis yang tadi sudah dijelaskan lagi dengan lebih simpel, dan tentu saja mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman yang barangkali saat ini masih mau mencoba atau masih belum mengenal, dan kalau yang sudah mengenal mungkin jadi lebih jelas dan lebih bisa menyimpulkan apa-apa yang selama ini masih dianggap rumit. Barangkali itu dari saya. Oke, thank you Mas Insan. Aku nangkep sih dari closing statement-nya Mas Insan lewat penjelasan simpel Mas Tio ini bakal langsung diterapin nih. Karena sesuatu layaknya dokter, tidak ada dokter yang menginginkan pasiennya tidak sembuh. Pasti pasiennya segera sembuh, bisa lepas obat. Dokter juga stres kalau pasiennya makin lama dosisnya makin naik, tambah bingung. Ini yang salah yang apa? Ini ya kan kok nggak sembuh-sembuh, yang ada dosis malah naik. Oke, thank you Mas Insan ya. Mas Tio, kita masih ada Sabtu lagi TFH. Moga-moga nanti narasumber akan juga semakin inspiratif. Dan teman-teman, nantikan TFH kita di edisi hari Sabtu, masih ada lagi. Jadi teman-teman selalu nantikan narasumber-narasumber nakes yang terus menginspirasi lewat menerapkan KFLS dalam kehidupannya, dalam lifestyle-nya mereka. Oke, selamat malam, sampai jumpa. Makasih.